Radio Katolikana. Wajah Gereja Nusantara, ya Radio Katolikana. Your streaming radio.katolikana.com. Radio Katolikana, wajah Gereja Nusantara. Selamat siang semuanya, Shalom, salam sejahtera tentunya. Senang sekali karena siang hari ini saya diundang sama Radio Katolikana untuk bisa sharing dengan Sobat Katolikana semuanya dari berbagai wilayah, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh penjuru dunia. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Katolikana yang pertama. Yeay! Luar biasa sekali ya, di tengah pandemi ternyata justru malah lebih produktif melahirkan Radio Katolikana ini untuk bisa sama-sama sharing berbagai macam hal. Para partisipan di sini ada Kak Regina sebenarnya yang lebih senior untuk bicara tentang dunia presenting. Termasuk juga Mbak Emi. Mbak Emi itu udah ngelontok kalau bicara public speaking dan juga soal public relation. Tapi saya di sini diminta untuk sharing mengenai news presenting dan talk show. Jadi seperti yang Mbak Emi tadi saya sudah sampaikan, saya memang sampai saat ini sudah kalau nggak salah 15 tahun ya, mulai dari awal saya dulu kuliah udah siaran sampai sekarang, jadi udah lama banget. Izin para partisipan yang konon kabarnya ada Romo, ada Suster, tapi saya nggak tahu yang mana, tapi semuanya saja saya boleh langsung share screen ya, supaya nanti sharingnya lebih banyak, karena saya yakin lebih enak kalau bertanya tanya jawab aja dibandingin saya yang hanya satu arah. Biasanya bikin ngantuk kalau satu arah itu. Bener ya Mbak Regina ya? Kadang-kadang kalau videonya dimatiin, aku kalau kuliah aku tinggal tidur. Pengalaman pribadi soalnya. Baik, saya coba share screen singkat. Saya coba presentasi singkat-singkat saja. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, bukan teori ya. Karena saya meskipun saya S2-nya komunikasi, tetapi ini mungkin nanti Mbak Regina kalau ada yang perlu ditambahkan boleh ditambahkan juga. Ini berdasarkan pengalaman saja supaya lebih gampang, dan saya tahu tidak semuanya berasal dari dunia broadcast. Jadi saya carikan yang sederhana-sederhana saja. Ini profil saya seperti yang Mbak Emi bilang, saya punya 2 gelar sarjana arsitektur teknik sama hukum, sarjana hukum. Saya punya 2 gelar master, sekarang saya lagi sekolah untuk gelar master yang ketiga di Paramadina, Magister Manajemen. Jadi saya master ilmu komunikasi, kemudian magister ilmu hukum, dan sekarang mau magister manajemen. Untuk doktoralnya udah lewat karena udah 5 tahun ditinggal kampanye, ditinggal macam-macam, nggak jelas kelakuannya. Saya certified public speaker dan juga public motivator, sudah lulus ujian profesi advokat tetapi tidak berharap untuk jadi advokat. Ini nanti saya akan introduction terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang news presenter dan juga talk show. Kalau talk show ini Mbak Regina lebih sering nih dibandingin saya, karena dia tiap hari bisa 2-3 kali talk show. Oke, ini kita langsung saja. Saya agak narsis ya, daripada saya foto orang lain yang saya pajang, ini foto saya dulu aja yang saya pajang. Jadi ini saya mau kenalin teman-teman, ini saya dalam berbagai macam ini ya program, dan tentunya perannya beda-beda. Nah ini kalau saya yang waktu pegang mic ini saya sebagai reporter, jadi bukan sebagai presenter, hanya reporter. Kemudian kalau yang di atas ini waktu saya di program Kabar Hari ini saya hanya sebagai news presenter. Tapi ketika saya sudah ada di Indonesia Business Forum saya news anchor. Nah beda-beda ya, padahal sebenarnya intinya ya sama aja, menghantarkan berita, tetapi ternyata istilahnya macam-macam. Ya biasalah orang kan suka bikin macam-macam istilah dan asosiasi-asosiasi ya, supaya bisa menspesifikasi suatu profesi, kira-kira kayak gitu. Nah ini bedanya teman-teman, supaya teman-teman saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi kalau reporter seperti namanya report, dia hanya melaporkan. Sekali lagi dia hanya melaporkan. Jadi kalau teman-teman lihat ada jurnalis-jurnalis yang biasanya di pinggir-pinggir jalan atau mungkin di tempat-tempat lokasi-lokasi suatu kejadian, nah itu dia hanya bertugas mereport. Kalau di TV pasti audiovisual ya, tapi kalau kayak Kak Regina dulu di Asinta hanya suaranya saja.
That's why kenapa reporter itu punya tuntutan supaya tetap rapi, mukanya tetap on kapan saja di mana saja, karena kita tidak tahu kapan tiba-tiba disuruh live. Nah, itu alasan kenapa lipen harus ada di tas. Kadang-kadang juga sama eyeliner dan teman-temannya. Ini reporter ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi dia hanya sekali lagi melaporkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan informasinya, itu yang dia sampaikan, hanya sebatas itu ya. Kemudian ketika saya sudah bergeser ke anchor, ini dia sudah membawakan talk show. Jadi dia juga ikut menulis naskahnya, dia juga ikut menyusun pertanyaannya, ikut ya. Jadi dalam suatu program TV itu dia nggak sendirian. Jadi ada timnya teman-teman. Ada produsernya, ada associate producer, ada kemudian reporternya yang membantu untuk mensupport materi-materi yang ada di sana. Jadi ada banyak orang yang terlibat di sana. Ada EP-nya, executive producer, kemudian ada manajernya juga, ada GM-nya. Nah biasanya tiap program itu tergantung. Kalau daily, dulu saya di Apa Kabar Indonesia Malam, itu setiap hari dia pasti rapat proyeksi istilahnya. Jadi sebelum acara itu dia pasti rapat proyeksi. Nanti kira-kira temanya apa ya, narasumbernya siapa ya. Nah ini makanya kita ini kalau di TV sukanya mendadak-mendadak dan sering dimarahin sama narasumber. Kok mendadak banget sih, kok mendadak banget ya. Kenapa? Karena news itu perubahannya, apalagi kalau politik ya teman-teman, perubahannya itu cepat sekali dibandingkan ekonomi. Kalau sekarang saya di ekonomi sangat steady. Jadi justru kalau lebih cepat berubah itu justru malah yang nggak benar. Malah yang harus dipertanyakan kalau ekonomi sering berubah fluktuatif itu. Nah ini kalau dulu di politik biasanya kita rapat karena acaranya malam, jadi kita rapatnya siang. Jam 12 sore baru cari narasumber, kemudian malam kita bersiaran. Setelah itu broadcaster. Nah kalau broadcaster ini udah kayak Larry King, makanya nggak saya pajang foto saya. Walaupun sebenarnya apa yang saya lakukan ya mirip-mirip udah kayak dia lah. Ikut memproduseri juga karena sekarang saya sudah bukan associate producer, saya juga sudah produser di TV One. Jadi saya punya banyak jabatan, tapi gajinya sama-sama aja sih teman-teman kalau di TV One ya. Nggak apa-apa lah kita curhat. Jadi saya itu sebagai produser, juga sebagai anchor, juga sebagai spokesperson. Nah, spokesperson itu apa? Nah, tidak akan dibahas saat ini. Nanti di next session. Jadi ikuti terus acaranya Katolikana. Jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman masih dapat ini ya, memahami dan mengerti karena saya mencoba sesederhana mungkin menjelaskannya. Nah, tingkatannya bagaimana sih Kak sebenarnya kalau untuk news presenting itu? Yang pertama ya reporter. Jadi kita semua, karena basicnya sekali lagi kalau kita di news ya teman-teman, tolong dibedakan. Ada presenter yang hanya presenter entertain, ada yang presenter news. Nah, Kak Regina ini dulu dia news, sama kayak saya. Iya Kak, kalau Kak Regina ini dulu dia cinta benar-benar news, itu lebih capek lagi kerjanya dibandingin saya. Kenapa? Karena dia tuh harus mengupdate terus berbagai macam informasi dibandingkan saya yang hanya mungkin 1 jam. Bener ya Kak Regina dulu 2 jam ya siaran ya minimal ya. Dan itu isinya berita semua, ngecemas terus, saya nggak ngerti, dia nggak pernah kehilangan kata tuh, saya bingung. Presenter radio tuh, penyiar radio tuh sebenarnya lebih berat pekerjaannya dibandingkan dengan penyiar TV. Kenapa? Kalau penyiar TV itu paling dia muncul sebagai reporter paling cuma ya 1 menit, 2 menit, maksimal 5 menit. Kalau breaking news agak lama, pasti dia cari narasumber biar nggak ngap-ngapan kalau ngomong. Tapi kalau namanya penyiar radio, saya bingung, bisa sampai 2 jam dia nggak berhenti-berhenti ngomong. Sampai 3 jam juga dia ada aja yang dibahas. Nah, itu saya 4 jam malah tuh, saya malah bingung apa aja yang dibahas. Makanya dulu waktu awal-awal saya di JTV, saya kan hanya sebagai news presenter. News presenter itu cuman baca berita. Cuman baca, sekali lagi, cuman baca. Itu tuh, jadi kita cuman teks letter lock aja apa yang udah ditulis di prompter. Begitu kita mau bawain talk show kadang-kadang suka gagap. Nah makanya saya dulu memilih untuk jadi penyiar radio. Makanya saya dulu ketemu juga sama Kak Regina tuh, sama Mas Zul ya Kak ya dulu ya, Mas Zul yang training. Jadi memang supaya ngomongnya bisa lancar kayak gini harus jadi penyiar radio dulu. Kalau nggak bisa. Kalau ngikutin kerjaan saya cuma dari awalnya news presenter, terus habis itu jadi penyiar radio, kemudian akhirnya
masuk ke TV yang besar, Metro TV, baru berkarir saat ini di TV One sudah 8 tahun. Jurnalis memang basicnya dari reporter, beda sama entertain. Kalau entertain itu dia nggak harus banyak tahu berbagai macam hal, nggak harus tahu banyak kejadian ataupun materi, karena kalau entertain kan teman-teman tahu ya, macam Raffi Ahmad juga nggak ngurusin vaksin. Tapi kalau kayak kita di news, orang itu ekspektasinya kita tahu semua, ekspektasinya kita ngerti. Jadi orang pasti tanya dulu sama kita, bener nggak sih kayak gini, bener nggak sih kayak gini. That's why makanya harus terus upgrade, harus terus belajar. Nah dari reporter yang di lapangan, habis itu news presenter yang cuman baca teleprompter, nanti naik ke news anchor, bawain talk show, baru nanti broadcaster. Dia udah macam-macam, bisa memproduseri sekaligus membawakannya. Biasanya tuh pemret tuh yang udah jadi broadcaster ya, karena dia tahu programnya, dia bisa urus semuanya, termasuk juga dia bisa membawakannya. Nah, kenapa sih news presenter itu harus jadi reporter dulu? Satu, karena basic news presenter itu adalah seorang jurnalis. Jadi dia wartawan, pewarta. Jadi dia menyampaikan berbagai macam kejadian, berbagai macam hal. Basicnya itu. Maka pekerjaan sebagai news presenter, news anchor, sebenarnya kalau di dunia jurnalistik itu hanya tambahan saja. Kayak saya di TV One, pekerjaan utama saya itu bukan sebagai news anchor teman-teman, tapi sebagai produser beritanya. Itu ya. Itu kalau di TV One, nggak tahu di TV lain, karena beberapa TV ada yang hanya meng-hire presenternya. Meng-hire itu ya cuman datang persiaran aja, itu ada. Tapi kalau di TV One nggak, karena kita TV berita yang memang benar-benar full urusin berita, dan memang kita representasi dari perusahaan, maka main job kita sebenarnya bukanlah sebagai news anchor-nya, tapi sebagai produser beritanya. Begitu kalau di TV One. Lalu kalau mau jadi news presenter harus apa? Apa memang harus sekolah komunikasi? Saya sekolah komunikasi baru master karena saya malu. Kok presenter nggak punya basic komunikasi? Oke, jadinya saya sekolah master komunikasi. Lalu apakah harus sekolah jurnalistik? Jadi kalau dalam pemandangan saya, dalam paradigma saya, dari semua jurusan itu bisa jadi news anchor enggak, jadi penyiar bisa. Hanya dibutuhkan beberapa macam hal, karena menurut saya ini adalah keahlian, keterampilan berbicara yang perlu dilatih dan diberikan basicnya. Makanya tadi kan kalau di persyaratan penyiar radio Katolikana, saya lihat salah satunya kurang kerjaan. Karena memang semua orang bisa jadi penyiar, jadi nggak usah khawatir. Nah ini kalau saya lihat, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang news presenting ataupun news anchor? Yang pertama harus sehat lahir batin. Kenapa harus sehat? Satu, kita berhadapan dengan orang dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita bawakan. Yang orang tahu itu kita yang ada di depan. Bisa terbayangkah ketika kemudian kita tidak dalam kondisi sehat mental, dalam arti misalnya kita depresi, tiba-tiba diajak ngomong terus nangis. Nah, kan orang jadi bingung ya, ini mbaknya nggak apa-apa, diajak ngomong gini dikit terus habis itu nangis, diajak ngomong gini terus ketawa sendiri. Atau mungkin yang biasanya kelihatan itu gampang marah, nyinyir. Pernah nggak teman-teman ngelihat kemudian ada presenter yang nyinyirnya nih nggak ketulungan, atau mungkin dia sangat sarkas. Nah ini bisa jadi bisa terindikasi entah kalau dia disuruh sama produsernya atau dia memang dalam kondisi tidak sehat secara mental. That's why sehat ini jadi penting. Sehat yang berikutnya itu sehat jasmani. Bisa terbayang tidak kalau seorang penyiar itu suaranya gagu? Nah, ini jadi kayak si Tukul, kan kayak gitu ya. Nah, makanya sehat ini saya bilang jadi penting. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental. Balancing life itu jadi penting, karena kerja jurnalis itu dia kerjanya 7 kali 24 jam. Kalau misalnya bisa sampai 8 kali 24 ya bisa ditambah juga, karena nggak berhenti. Kan berbagai peristiwa di berbagai wilayah di dunia ini dia selalu bergerak, berputar, dan tidak berhenti. Kemudian yang kedua, dia harus punya voice.
Karena dia di TV dan ini adalah TV umum, mohon maaf tanpa mengesampingkan mereka yang mengalami disabilitas. Persyaratan yang pertama dan utama untuk dia menjadi news presenting adalah dia bisa ngomong. Ya, kalau misalnya dia mohon maaf adalah tunawicara, maka dia bukan sebagai news presenter ataupun news anchor. Dia sebagai yang di pojok kanan itu loh, translator. Ya, jadi karena ini TV umum, sekali lagi karena ini TV umum yang semua orang diharapkan paradigmanya adalah bisa mendengar, makanya voice itu jadi penting. Yang ketiga, dia harus punya kemauan, karena sekali lagi ini adalah keterampilan, maka dia harus punya kemauan dulu untuk belajar. Kenapa saya bilang harus punya kemauan untuk belajar? Karena ada banyak hal di dunia ini yang kadang kita nggak tahu, tapi orang pengen kita tahu. Makanya kemauan untuk terus belajar apa saja, di mana saja. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi keingintahuan kita. Curiosity. Pak Karni itu selalu menekankan bahwa sebagai seorang jurnalis, maka kita harus punya keingintahuan yang sangat besar. Jangan cuma menerima keadaan saja, tetapi dipertanyakan, kok bisa begini ya, kok bisa begini, kenapa begini, mengapa begini. Udah kayak lagu ya, mengapa begini, mengapa begitu. Nah, macam gitulah kira-kira teman-teman. Jadi kita mewakili rasa ingin tahu dari pemirsa. Sekali lagi, kita mewakili rasa ingin tahu dari pemirsa. Ketika kita menghadirkan narasumber, maka kita mewakili narasumber ini. Orang itu pengen tahu apa dari narasumber ini, makanya keingintahuan itu harus terus dibangun. Nah, kalau bicara ini, Kak Regina sudah sangat paham berapa tahun itu dia cinta. Dan yang terakhir adalah kepercayaan diri ya, ini jadi penting. Karena basic need-nya memang adalah public speaking. Bagaimana menata kata, bagaimana kemudian menata ide, bagaimana kemudian mewakili, merepresent apa yang orang pengen tahu dari kita ketika kita ada di TV. Selanjutnya, nah ini, logika berpikir. Karena ini adalah keterampilan, sekali lagi, yang harus dilatih adalah logika berpikirnya. Memang kita diminta untuk tahu banyak hal. Makanya saya bilang harus kemauan untuk belajar, membaca, dan lain-lain. Karena logika ini mesti dibangun dan dilatih. Kadang-kadang produsernya nggak mau tahu. Gue nggak mau tahu nih materinya ada kejadian ini, ini gue kasih narasumbernya. Akhirnya kita suruh nanya sendiri aja, sering ya Kak, begitu ya Kak ya. Terserah nih ada narasumber nih, gue hadirin narasumbernya ini. Nah, inilah kenapa logika itu jadi penting. Jadi kita paling tidak dasarnya ini udah tahu, oh kalau ada kejadian ini tuh kira-kira yang orang pengen tahu tuh ini apa, siapa, di mana, bagaimana, kemudian kapan, macam-macam itu jadi penting. Nah, terus mengkaitkannya dengan kemungkinan lain. Oh, misalnya kalau kayak begini tuh nanti kira-kira kayak begini, runtutan. Itu adalah logika itu mesti dibangun dan mesti terus ditingkatkan kemampuannya. Karena kalau nggak dibangun teman-teman, kita nanya nih jadi ruwet. Ini Mbak ini kok ditanya lagi sih? Kok nanyanya loncat-loncat sih? Nah, ini seringkali kalau misalnya kita tidak membangun dan melatih logika itu, maka ya inilah yang terjadi, kemudian orang akhirnya bingung sendiri dengan apa yang kita lakuin, padahal kita dilihat orang, jutaan pemirsa ngelihat kita. Terus berikutnya adalah empati. Empati ini dibangunnya gimana? Balancing life, terus habis itu kita bergaul dengan banyak orang, sehingga kita tahu ketika kemudian narasumbernya sudah mulai tidak nyaman, kan ada nih narasumber, kalau kadang kan kita terbawa suasana, terus nanyanya semakin detail, semakin dalam. Nah, seringkali kadang-kadang narasumber kan tidak pengen ngomongin itu bukan di luar ranahnya. Nah, jangan dipancing-pancing terus. Makanya kita mesti punya simpati, empati kepada narasumber kita. Termasuk juga kalau misalnya kita mau wawancarai korban kebakaran, korban banjir, akan berbeda dengan kita menanyai mereka yang dapat medali emas. Nah, ini yang kemudian kita mesti latih. Tone-nya pertanyaan itu akan jadi beda. Pola pertanyaannya pun juga akan menjadi beda. Nah, ini dari empati yang kita bangun.
Dari mana? Ya dari bergaul sama Mbak Regina, Mbak Emi, semua yang ada di sini. Dan kemudian sekali lagi karena tadi yang pertama basic need-nya adalah sehat, kita mesti balancing life sehingga kita tahu menempatkan diri. Kalau misalnya ada kondisi seperti ini, kita mestinya gimana ya? Kita mestinya bagaimana ya? Nah, itu kita bisa tahu kecerdasan emosional, itulah maksud saya. Jadi harus balance, ada IQ, ada EQ. Bahkan mungkin SQ juga. Ekspektasinya banyak ya kalau jadi news presenter. Iya, karena kita dilihat jutaan orang, bahkan bisa jadi puluhan juta mata ngelihat kita dalam satu waktu. Makanya performance itu menjadi hal yang penting. Nah, kemudian secara teknik, tadi yang ini saya ngomong, basic public speaking itu jadi penting, body language jadi penting, vocal expression jadi penting, powerful message. Nah, ini memilih kata, menata kata tadi. Kadang kalau kita nanyanya kepanjangan, narasumber nih jadi malah bingung. Niatnya kita nih ada teman-teman saya nih, junior-junior saya, kadang-kadang saya juga kalau lagi blank juga begitu sih, nanyanya muter-muter sampai narasumbernya nanya, maksudnya jadi gimana ya, Mbak? Semuanya juga ngalamin kok. Tapi biasanya inilah kenapa kita harus jadi reporter dulu supaya kita bisa nanya, membuat pertanyaan yang baik dan benar. Jadi step yang ada sebenarnya itu merupakan istilahnya latihan bagi kita lah untuk bisa meningkatkan kemampuan kita sendiri. Nah, yang utama ketika kita bersiaran itu adalah teratur, terukur, dan terstruktur. Jadi alurnya ini jelas, teratur. Terukur itu karena kita bicara durasi, di TV itu hitungannya sama kayak di radio lah ya, per detik bahkan. Dan terstruktur, jadi nanyanya tuh nggak loncat-loncat juga. Jadi kira-kira kalimatnya bagaimana, penataannya seperti apa, nah itu kemudian jadi penting. Ini kalau bicara tentang vocal expression ya, ini Mbak Regina nih yang biasanya menerapkan benar-benar di radio, karena kalau di radio kan nggak kelihatan mukanya. Nah kalau saya kan kelihatan semuanya ya, saya ngelirik sedikit kalau ada cowok ganteng lewat, langsung digetok sama manajer saya. Lu ngeliatin apa? Barusan ada cowok ganteng lewat, Pak. Maka tadi saya juga menulis body language itu jadi penting, bukan hanya kita yang tampil di TV dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi juga narasumber. Narasumber ini kadang-kadang kalau sudah mulai tidak nyaman, dia akan menunjukkan gelagat-gelagat bahwa dia mulai tidak nyaman. Atau mungkin narasumber ini, karena kita kan berhadapan ya dengan narasumber, cuman sekarang memang agak susah sih karena sudah online ya, banyak yang kemudian nggak mau datang ke studio. Nah kalau mereka datang ke studio ini, kita bisa lihat. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari kejadian seperti waktu Munarman menyiramkan air teh di Apa Kabar Indonesia Pagi waktu itu. Nah itu menghindari hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah mulai tidak nyaman, maka kita mesti bisa meredam emosi, kita mesti bisa membalancekan, kita bisa menengahi apa yang terjadi saat itu. Jadi ya memang pinter-pinter kita membaca lah. Dan ini karena saya bilang keterampilan, maka butuh jam terbang. Tidak bisa hanya teori, ini butuh jam terbang. Ini yang dibutuhin artikulasi mesti jelas ngomongnya A, I, U, E, O. Kemudian intonasinya supaya orang nggak bosan. Kemudian volume, tempo, dan pitch. Pitch itu tone-nya seberapa. Jadi saya kalau ngomong kayak gini kan suaranya cempreng-cempreng gimana gitu ya. Tapi kalau saya udah jadi MC atau saya waktu presenting ya bisa jadi berubah. Karena memang saya pengen orang nyaman mendengarkan suara saya. Terus Mbak, kenapa kok ngomongnya sekarang ini cepet? Iya, kalau saya ngomongnya lambat-lambat saya ngedongeng. Nah kalau saya ngedongeng semuanya bobo ini yang ada di sini. Bahaya saya ditinggal tidur. Kan saya sedih jadinya ya. Lalu apa yang harus ditingkatkan? Kalau kita pengen jadi news presenter, kalau kita pengen jadi news anchor, bahkan mungkin kita mau jadi broadcaster. Good habit ini yang pertama. Tepat waktu, disiplin. Karena kita bicara tentang per detik. Per detik di TV, per detik di radio, per detik di media yang melakukan siaran, itu ada duitnya. Makanya kita harus disiplin, meningkatkan disiplin itu. Kemudian positive attitude, berpikiran positif. Jangan terus nyinyir. Kekritisan itu perlu dibangun oleh jurnalis, tapi kekritisan itu tidak kemudian mengarah ke kenyinyiran. Nah, kita kan juga nggak mau ya, gengs, dinyinyirin terus. Nah, sama juga narasumber pun tidak ingin kita nyinyirin terus. Kalau mau nanya yang agak menelisik ya dibaik-baikin dulu, dipuji-puji dulu. Setelah dipuji-puji baru deh skak. Bah, jadi dia tidak merasa seperti dituduh gitu loh. Kan kita udah puji-puji di awal.
Jadi good habit seperti disiplin, seperti positive attitude, proaktif, kayak gitu-gitu tuh masih dibangun kalau kita memang mau kerja di dunia ini. Karena tuntutannya banyak ya, tadi saya ngomong ya, harus ngerti, harus memahami orang, tapi kita sendiri ya kadang-kadang merasa tidak dipahami, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita melakukan dengan senang hati kan upahmu besar di surga, teman-teman. Yang kedua adalah knowledge dan experience. Knowledge ini ya belajar dari mana saja, di mana saja, dengan siapa saja. Saya bergaul dengan teman-teman yang ada di sini pun adalah bagian dari saya menambah knowledge saya gitu ya. Nanti dengan teman-teman bertanya, maka saya akan berpikir untuk meningkatkan kemampuan saya bagaimana cara menjawab, meresponnya. Termasuk juga experience. Experience ini ya dengan mengikuti berbagai macam hal, bergaul. Tadi yang ini yang nanti saya tulis di yang paling terakhir ini, networking itu jadi penting. Akses kemana-mana itu mesti dibangun. Karena informasi itu datangnya dari mana saja. Dan yang tidak kalah itu adalah uniqueness. Mbak, presenter di Indonesia ini ada berapa banyak? Banyak banget. Yang cantik-cantik banyak banget. Yang seksi-seksi banyak banget. Bahkan Putri Indonesia aja sekarang udah jadi news presenter gitu kan ya. Lalu apa yang membuat saya berbeda dan orang ngeh sama saya? Ya uniqueness saya, bagaimana saya membangun perbedaan saya dengan yang lain, keunikan saya dengan yang lain. Orang tahu saya itu presenter berita yang centil. Nah, itu uniqueness yang saya bangun. Dan saya termasuk presenter berita yang dalam tanda petik mampu membuat narasumber nyaman. Jadi mereka tidak kemudian merasa dicecer, mereka dengan nyaman tanpa sadar terpancing pertanyaan saya. Nah, itu yang mesti dibangun, keunikan-keunikan seperti itu. Karena persaingan di dunia broadcast ini sekali lagi bukan persaingan yang biasa-biasa saja, tapi kadang-kadang persaingannya sangat luar biasa karena banyak orang berbondong-bondong berebut untuk bisa masuk ke industri ini. Karena menurut pandangan mereka industri ini itu menjanjikan banyak hal dan kenikmatan. Tapi buktinya Kak Regina sekarang udah nggak kerja di sini tuh. Dan mungkin sebentar lagi juga saya akan memikirkan untuk pensiun tuh. Karena sebenarnya ya orang itu uang sinawang ya. Kelihatannya aja seolah-olahnya itu enak. Rumput tetangga kan selalu lebih hijau teman-teman gitu. Padahal ya nggak selalu juga. Yang perlu dikembangkan lagi karena tadi syaratnya adalah percaya diri. Percaya diri itu dibangun dari self esteem. Ya penerimaan diri kita gitu ya teman-teman. Karena kalau kita kurang bisa menghargai diri kita, kenyinyiran netizen itu tidak dapat kita bendung teman-teman. Dan itu sangat berat sekali. Karena kita kan nggak bisa ya ngatur orang mikir apa tentang kita. Makanya kita mesti jagain diri kita sendiri, penerimaan diri kita. Kalau mungkin nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tapi karena kita kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka penilaian itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya gedut dikit, melar dikit, aduh, kok kamu udah gedut, kok kamu udah gini. Nah, itu kan mengganggu balancing mental saya kalau saya tidak pandai-pandai mengontrol emosi saya. Makanya self esteem itu perlu dibangun. Yang kedua adalah good circle in life. Semua orang bisa berpendapat dengan kita, tetapi pilihlah lingkungan kalian, teman-teman semuanya, yang memang membangun positive vibes, yang memberikan pengetahuan, knowledge, dan bermanfaat. Seperti misalnya yang ada di Radio Katolikana ini merupakan good circle in life. Teman-teman bisa punya knowledge, teman-teman bisa punya experience bersiaran mungkin atau jadi narasumber bahkan, karena kan di sini bisa belajar macam-macam ya di Radio Katolikana. Kemudian critical thinking, mempertanyakan banyak hal tetapi dalam batas yang wajar, tidak kemudian pada akhirnya terlalu sarkas, terlalu negatif thinking. Nah, ini juga mesti pintar-pintar. Karena beda ya, mulai dari critical sama negatif ini beda-beda tipis lah. Dan yang berikutnya adalah positive vibes. Karena hidup itu harus bahagia. Nah, kalau kita terus-menerus berhubungan dengan berita-berita yang negatif, katakanlah pembunuhan, pencurian, perampokan, dan lain-lain, termasuk juga berita-berita yang kurang mengenakan hati. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi kehidupan kita secara tidak langsung ya. Nah, bagaimana dengan hosting talk show? Kalau tadi kan reporter hanya
menyampaikan, news presenter hanya membaca. Nah, kalau hosting talk show yang pertama itu sekali lagi harus diingat Anda mewakili pemirsa. Jadi apa yang pemirsa pengen tahu itulah yang Anda wakili. Pahami temanya. Bagaimana memahami temanya? Riset. Makanya tadi saya tulis belajar membaca, belajar dari mana aja di mana aja. Bergaul, berkomunikasi kayak misalnya saya ngobrol sama Mbak Emi, sama Mbak Lucy atau mungkin Mas Alexander, pasti ada hal yang bisa saya pelajari dari masing-masing individu itu. Makanya belajar itu tidak pernah berhenti. Gunakanlah kalimat yang sederhana supaya pemirsa itu bisa memahami. Dan tentunya kita bertanya ya, bukan menginterogasi. Kalau kita menginterogasi itu kerjaannya polisi, dan kita bukan polisi. Kita hanya mewakili pemirsa. Tapi banyak nggak sekarang presenter yang kalau nanya tuh nyecer, menginterogasi? Banyak banget. Tapi masa iya kita jadi kayak gitu, terus akhirnya orang jadi tidak nyaman, terus akhirnya kita jadi dibenci orang. Nah, kita kerja ini kan nambah pahala ya, bukan nambah dosa. Ingatlah untuk selalu mempersiapkan. Riset itu jadi penting. Ketahui materinya dengan benar, kira-kira arahan dari produser itu maunya kemana. Ketahui juga audiensnya, ini kalau talk show off air ya, audiensnya ini siapa aja. Kalau kita on air ya pasti jelas pemirsa kita ya, dan narasumbernya ini tipikal yang macam mana. Makanya menjalin komunikasi, berhubungan baik, berteman dengan narasumber, itu jadi salah satu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menggali informasi dengan lebih nyaman. Kalau kita tak kenal kan maka tak sayang ya. Makanya kita mengenal mereka dalam batas-batas yang wajar, sehingga ketika kita bertemu lagi, mengkomunikasikan, nah dia bisa nyaman ngobrol sama kita. Nah, karena kita di TV, looks itu juga jadi penting. Dress well. Nah, ini saya nggak dress well sih, karena saya lagi di mall. Dan kemudian fresh face. Saya nggak bilang Anda harus cantik, Anda harus ganteng, tapi saya hanya bilang fresh face. Jadi, ya pakai make up. Karena sekarang nggak perlu susah-susah, ada make up, ada aplikasi gitu ya. Yang penting kelihatan enak. Audiens pemirsa itu ngelihat kita seger. Dan tentunya smile. Karena kan kita membangun positive vibes, banyak-banyak senyum. Tapi bukan terus-terus senyum ya. Kalau terus-terus senyum nanti dikira gila. Terus selanjutnya mari kita praktis. Kita boleh praktis nggak sih, Kak? Halo Kak Brigita, thank you banget Kak Brigita. Ini kita boleh praktis nggak? Boleh banget. Brigita dengar suara saya? Dengar dong Mbak Emi. Oke, boleh banget. Teman-teman, tadi itu rangkuman perjalanan 15 tahunnya Kak Brigita Manohara. Dan sekarang monggo saja kalau kita mau praktis, teman-teman apa yang harus dilakukan, ikuti saja direction dari Kak Brigita. Nah, ini aku udah siapin Kak Brigita yang pilih nih ya. Oh ya. Tunjuk aja. Boleh. Ini ada naskah. Mungkin teman-teman ada yang mau coba untuk membaca. Ini gampang banget sih sebenarnya. Ini yang paling standar. Silakan teman-teman kalau mungkin mau mempraktekkan kemampuannya untuk bisa saya langsung evaluasi. Monggo. Ada yang maukah? Nah, mungkin resen apa chat ya? Aku bisa cek di mana ya yang mau. Biar rajin baca kapan gimana? Lagi nih? Yuk, kapan lagi nih langsung coba? Dievaluasi sama Kak Brigita gitu ya. Teman-teman dari seluruh Indonesia monggo saja langsung open mic-nya, open videonya dan ada siapa, langsung. Silakan, itu sudah ada yang resen. Saya udah ask to unmute. Iya. Ini siapa yang gambar Doraemon tuh, Kak? Wait. Tadi Agatha yang pertama itu. Agatha dari Salatiga dan Yasinta. Dari mana nih? Nggak tahu. Oke, jadi Agatha duluan yang pertama. Silakan. Yang paling atas ya, Kak. Halo. Mana sih Agatha? Iya. Itu baca semuanya aja nggak apa-apa. Oh, baca semua. Oke, Kak. Sorry, sebelumnya Agatha bisa open cam nggak? Biar bisa kelihatan ekspresi wajahnya gitu. Kalau bisa. Bangun, Kak. Oke. Silakan. Maaf ya, Kak. Oke, aku baca. Ya. Sebuah gudang kembang api di Desa Platuk. Apa itu baca desanya? Maaf.
Desa Platuk, Somarende, Banyu Asin. Ya, sebuah gudang kembang api di Desa Platuk, Somarende, Banyu Asin, meledak tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 2 orang tewas, sementara 8 orang lainnya mengalami luka. Seluruh korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Rata-rata korban mengalami luka tergores. Akibat pecahan kaca yang mengenai lengan dan kakinya, 2 korban meninggal telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Menurut warga, mereka mendengar bunyi ledakan kencang saat tengah menjalankan sholat tarawih. Suara ledakan terdengar hingga radius 2 km. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Untuk memadamkan api akibat ledakan sempat menimbulkan kepanikan warga. Terima kasih Kak Agatha, luar biasa sekali karena bangun tidur ya. Jadi kita lemas dengernya. Kalau kita ketika pertama kali mendengarkan suara Kak Agatha, ini kayak diajak bobo gitu ya. Nanti mungkin kalau nonton beritanya jadi bobo Kak. Jadi passion semangatnya itu mesti kedengeran Kak. Dan mesti tegas. Karena ini kan naskahnya kan naskah berita. Jadi kalau kita bicara berita itu ada straight news. Straight news itu yang kayak gini-gini, yang memang beritanya itu istilahnya kondisi terkini faktual. Hard news itu nah, istilahnya kalau nggak straight news, hard news. Atau mungkin yang soft news. Nah, yang soft news ini dia yang mungkin pola bacanya sepertinya ini lebih cocok kayak tadi waktu Kak Agatha ngomong. Jadi nggak apa-apa temponya agak pelan, lemah lembut gemulai, itu nggak apa-apa. Jadi kalau saya boleh evaluasi Kak Agatha, power suaranya ini masih lemes. Kak Regina mungkin nanti bisa kasih masukan juga ya. Kak Regina kan juga penyiar yang memang lebih senior dibandingkan saya. Itu masukan dari saya Kak Agatha, jadi mesti lebih tegas itu yang pertama. Terus yang kedua, power suaranya ditambah dan bisa jadi temponya agak lebih cepat lagi supaya nggak terdengar lambat. Ya Kak Agatha ya. Nanti saya akan contohin lah kalau udah 2-3 orang yang baca. Ya, ini adalah naskah VO, naskah VO itu voice over teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya kalau di TV setelah lead in presenternya baca, terus habis itu gambarnya di roll tapi nggak ada soundbite-nya. Jadi suara presenternya tetap membaca langsung. Nah itu dia voice over. Ya ini tipikal yang paling gampang disajikan karena nggak harus proses editing yang panjang, dubbing dan lain-lain. Oke lanjut, silahkan berikutnya siapakah? Ayo siapa yang mau coba? Suarez, Domi, ada Yasinta. Ada Yasinta, silakan Kak Yasinta. Habis itu Yaflin ya, Yaflin dan Kristi. Harus nyalain video nggak nih? Iya dong, kalau bisa biar aku bisa lihat mukanya dong sayang. Nah kan kalau begitu cantik kelihatan. Silakan Kak Yasinta. Ini masih pakai naskah 1 ya? Iya. Oke. Sebentar, oh ya, udah. Aduh, ini ada chatnya jadi ketutup tulisannya. Aduh. Gak apa-apa, ditutup dulu. Kalau sudah tenang, ini sudah muncul pop up chatnya, jadinya tulisannya ketutup. Oh, aku yang munculin ya emang? Sudah. Oke. Sebuah gudang kembang api di Desa Platuk, Somarende, Banyu Asin meledak tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 2 orang tewas sementara 8 orang lainnya mengalami luka. Seluruh korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Rata-rata korban mengalami luka tergores akibat pecahan yang mengenai lengan dan kakinya. 2 korban meninggal telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Menurut warga, mereka mendengar bunyi ledakan kencang saat tengah menjalankan sholat tarawih. Suara ledakan terdengar hingga radius 2 km. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api akibat ledakan. Ledakan sempat menimbulkan kepanikan warga. Udah. Terima kasih Kak Yasinta. Kak Yasinta bisa jadi lektor ya? Iya.
Nah, nggak hilang lektornya. Udah bagus kayak Sinta, vokalnya bacanya juga oke. Cuman saya kalau ngajarin biasanya sebagai fasilitator itu di John Rocket Power, saya kalau untuk yang berita macam begini, saya ngajarinnya marah. Jadi supaya menunjukkan, kan kadang suka bingung ya, gimana sih yang tegas itu, gimana sih agak marah dikit. Nah kalau kayak Sinta tadi kan masih baik ya bacanya. Masih baik ya bacanya. Coba satu lagi deh supaya nanti habis itu saya contohin. Kayak Sinta udah oke, cuman masih terlalu baik kalau untuk naskah straight news, kurang tegas dikit. Nah, berikutnya siapa? Mas Aloysius dulu apa ya? Laki dulu. Ya, Habis itu nanti aku contohin. Ya. Oke. Oke, sudah terdengar? Iya, jelas Kak. Sebuah gudang kembang api di Desa Platuk, Somarende, Banyu Asin meledak tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 2 orang tewas, sementara 8 orang lainnya mengalami luka. Seluruh korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Rata-rata korban mengalami luka tergores akibat pecahan kaca yang mengenai lengan dan kakinya. 2 korban meninggal telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Menurut warga, mereka mendengar bunyi ledakan kencang saat tengah menjalankan sholat tarawih. Suara ledakan terdengar hingga radius 2 km. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api akibat ledakan. Ledakan sempat menimbulkan kepanikan warga. Yeay, ini pasti juga lektor. Oh bukan, jangan-jangan frater. Bukan juga Kak. Suara-suara gereja. Suara-suara gereja ya Manohara ya. Aku langsung mendengarkan ketika membacakan sabda Tuhan. Ya, ternyata bagus-bagus ya, luar biasa sekali. Terima kasih loh teman-teman, tenang, masih banyak naskahnya, ada 5 saya siapin, kalau nggak 4 saya nggak salah ya. Udah bagus Kak Aloy, panggilannya apa ya? Arif Kak. Kak Arif, bagus, sudah bagus. Cuman teman-teman sekali lagi, kalau baca naskah yang ini, itu mesti tegas. Jadi kalau aku tadi, mungkin Kak Arif baru pertama kali baca naskah ini ya? Maksudnya membaca naskah berita. Iya betul Kak. Biasanya paling kalau latihan ya narasi biasa aja gitu, umum. Oh, daber biasanya ya. Ya dikit-dikit lah nyoba-nyoba. Ya. Kalau biasanya daber kan dia yang penting suaranya bagus, intonasinya oke. Tetapi untuk karakter beritanya, karena ini adalah mode straight news, hard news yang memang butuh ketegasan, kadang-kadang memang masih kurang di sana. Nah ini biasanya Kak Regina nih, karena beritanya hard news semua rata-rata. Oke, seperti janji saya contohin dulu ya. Ntar aku pinggirin dulu ini, aku sendiri juga nggak kelihatan ketutupan. Ya teman-teman mungkin nanti bisa bedain ya, kalau aku ngomong sama pas aku jadi baca. Ini gimana sih? Aku tutup dulu aja, aku minimize. Nah, tar dulu. Sebuah gudang kembang api di Desa Platuk, Somarende, Banyu Asin meledak tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya 2 orang tewas, sementara 8 orang lainnya mengalami luka. Seluruh korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Rata-rata korban mengalami luka tergores akibat pecahan kaca yang mengenai lengan dan kakinya. 2 korban meninggal telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Menurut warga, mereka mendengar bunyi ledakan kencang saat tengah menjalankan sholat tarawih. Suara ledakan terdengar hingga radius 2 km. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api akibat ledakan. Ledakan sempat menimbulkan kepanikan warga. Gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa beda ya. Bisa merasakan perbedaan antara ketika saya berbicara dengan ketika saya membaca naskah. Ada bedanya nggak?
Beda banget, beda banget. Beda ya, beda. Nah, itulah kenapa ketika kita menjadi news presenter, pitch itu juga jadi penting. Pitch control. Nah, itu bukan cuma ngomong, itu benar. Ini kalau saya ngomong kayak gini pasti tone-nya saya main di apa ya? Kalau yang tinggi itu ya. D ya? Apa D? D ya, naik satu nada. Tapi kalau sudah bicara tentang presenting berita, pasti tone-nya diturunin. Jadi supaya kedengaran ada wibawanya, begitulah ya kira-kira pemirsa. Dan juga trust ya Kak berita ya. Betul, terlihat yakin, tegas. Nah, orang kan kalau ngelihat berita itu kan image-nya itu orangnya tuh tegas, orangnya tuh yakin gitu ya bahwa yang disampaikan itu benar. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu yang masih dimunculin. Yuk lanjut sebelum saya pindah, mungkin satu orang lagi. Siapa tuh? Kak Domi, Pekanbaru tuh. Udah muncul videonya. Yuk. Naskah yang sama ya Mbak ya? Iya, nanti aja pindahnya, nggak apa-apa. Yuk. Okay. Karena dari naskah yang sama aja berasa nggak teman-teman? Bacanya beda-beda kan? Iya benar. Pemirsa, pasti. Yuk. Coba ya. Sebuah gudang kembang api di Desa Platu, Somarende, Banyuasin, meledak tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 2 orang tewas, sementara 8 orang lainnya mengalami luka. Seluruh korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Rata-rata korban mengalami luka tergores akibat pecahan kaca yang mengenai lengan dan kakinya. 2 korban meninggal telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Menurut warga, mereka mendengar bunyi ledakan kencang saat tengah menjalankan sholat tarawih. Suara ledakan terdengar hingga radius 2 km. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api akibat ledakan. Ledakan sempat menimbulkan kepanikan warga. Coba boleh baca lead ini lagi Kak, tapi agak marah. Jadi bacanya agak marah supaya terdengar lebih tegas ya. Sebuah gudang kembang api di Desa Platuk, Somarende, Banyuasin meledak tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya 2 orang tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka. Jadi agak marah. Coba sekali lagi agak marah dikit. Gimana sih kalau marah? Nah itu. Sebuah gudang kembang api di Desa Platu, Somarende, Banyuasin meledak tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya 2 orang tewas, sementara 8 orang lainnya mengalami luka. Nah, beda ya, bisa bedain ya. Jadi kalau baca hard news, itu jangan senyum sama sekali kalau berita kayak begini ya, marah. Ya, senyumnya waktu menyapa pemirsa. Jadi selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Brigita Manohara dalam program Kabar Hari Ini. Nah, begitu beritanya muncul kebakaran, hilangkanlah senyum itu, langsung baca. Ya gitu tadi, kayak marah gitu ya. Ya, Oke, makasih Kakak. bisa dipahami Kakak? Baiklah, satu lagi di naskah ini sebelum kita bergeser, siapakah? Saya boleh Kak, saya mau coba. Boleh. Silakan. Mana orangnya? Open mic, open videonya yang akan. Iya boleh yuk open video biar aku kelihatan. Sudah. Ya, Flynn. Oh iya. Ya betul ya. Sebuah gudang kembang api di Desa Platuk, Somarende, Banyuasin meledak tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya 2 orang tewas, sementara 8 orang lainnya mengalami luka. Seluruh korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Rata-rata korban mengalami luka tergores akibat pecahan kaca yang mengenai lengan dan kakinya. 2 korban meninggal telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Menurut warga, mereka mendengar bunyi ledakan kencang saat tengah menjalani sholat tarawih. Suara ledakan terdengar hingga radius 2 km. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api akibat ledakan. Ledakan sempat menimbulkan kepanikan warga. Sudah Kak? Oke, bentar aku lihat orangnya. Kak Yaflin ya, coba lihat videonya Kak. Nah, masih muda loh, cantik. Kak Yaflin di mana Kak?
Orang mana? Orang mana? Orang timur kah? Makassar kah? Makassar atau ke NTT kah? Dibuka dulu itu mute. Oh, maaf Kak. Benar. Iya Kak, orang NTT. Orang NTT kah? Karena terdengar apa tadi ya? Aku dengarnya bacanya harusnya jadi E. Harusnya jadi E. Tadi aku lupa katanya 2 kilometer. Iya, kilometer. Toh, bagaimana toh? Kilometer ya sayang ya. Tapi udah oke. Nah ini juga penyakit ya teman-teman. Karena kita terlalu terburu-buru ketika membaca. Pada akhirnya nge-rap. Dua, itu harus dihindari ya. Supaya tidak kemudian orang bingung. Makanya yakin dulu, tenang dulu, baru dibaca. Padahal tadi bacanya udah oke. Cuman penyakitnya adalah kilometer dan juga nge-rap itu tadi ya. Kayak Flynn ya. Tapi secara bacanya udah oke, ketegasannya udah dapet ya Kak ya. Udah oke, tinggal dirubah yang itu tadi yang saya ngomong. Oke, kita bergeser ke naskah selanjutnya pemirsa. Nah, ini naskahnya lebih panjang. Ini adalah bentuk naskah paket yang tadi saya bilang. Dia harus ada proses editing lebih dahulu. Kenapa? Untuk memasukkan ini nih, soundbite. Ini sekalian mengenal naskah berita ya. Ini naskah berita kayak gini. Jadi tulisannya ditulis huruf gede semua. Karena nanti yang di teleprompter itu munculnya ini. Semua ini. Nah tinggal dibaca. Nah kalau roll paket gini dia cuma baca lead in-nya doang. Bawahnya enggak. Karena bawahnya ini adalah udah ada videonya. Udah ada video lengkapnya. Ya udah ada proses editing. Lanjut. Siapa yang mau coba itu sudah ada? Yang raise hand. Coba boleh Kak? Boleh, silakan. Buka video ya, biar aku bisa lihat ya. Siapa nih sekarang? Christina Asri, Kak Mano, Oke. dari Bengkulu. Bentar, agak digeser dulu. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Inilah mobil minibus dan mobil pick-up yang mengalami kecelakaan siang tadi. Mobil yang dikendarai Ngadiman, 20 tahun, warga Jatiningsih, Kendal, Jawa Tengah. Ini kehilangan kendali ketika hendak mendahului mobil yang ada di depannya. Minibus tidak dapat menghindari pick-up yang datang dari arah berlawanan, sehingga kecelakaan tak terelakkan. 4 orang penumpang minibus yang terdiri dari 3 pria dan 1 orang wanita atas nama Muji, 40 tahun, Reza, 15 tahun, Riki, 7 tahun, dan Jasmine, 30 tahun, tewas di lokasi kejadian. 2 orang lainnya yang menumpang mobil pick-up terluka parah dan dibawa ke RSUD Nagrek. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus mengalami remblong. Polisi masih menutup sementara jalur tersebut dan melakukan pengalihan arus. Dari Nagrek, Jawa Barat, Muhammad Yusuf melaporkan. Oke. Udah, gimana perasaannya? Ngap ya, tiba-tiba deg-degan gimana gitu ya? Karena saya mendengar agak ngap-ngapan dan deg-degan jadi satu sehingga bacanya seperti dikejar-kejar orang. Iya. Bener ya, nggak bisa dibohongin. Ternyata untuk naskah sependek itu emosi kita akan tertangkap ya Kak Brigita ya? Kedengeran. Coba ditenangkan dulu hatinya. Bacanya jangan buru-buru, yang lead in aja. Jadi kayak begini nih bacanya. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya.
Jangan buru-buru, itu ada titik, jadi kalau ini slashnya 1 itu koma, slash 2 itu titik, jadi jangan diterabas aja. Akhirnya nanti muncul tadi yang tiba-tiba sudah berhenti, habis itu disusulin kejadian. Apa kejadiannya? Ini kata dari mana tiba-tiba muncul? Ya, hal-hal seperti itu harus dihindari. Ayo coba baca lagi lead in-nya sekali lagi. Sebelum kita bergeser ke yang sudah raise hand tadi di depan. Yuk Kak Kristina, pelan-pelan ya. Tenangkan hatimu. Tone-nya boleh diturunin dikit ya. Jadi agak diturunin. Kalau Kak Kristina kan masih kayak aku ngomong begini kan. Ngomongnya masih tinggi kayak gini. Coba diturunin sedikit segini ya. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus. Bisa bedain ya. Jadi tone-nya diturunin dikit ya. Oke, Kak Kristina sudah siap? Yuk. Bentar. Oke, mulai ya Kak. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Inilah mobil minibus dan Cukup yang liatin aja. Cukup yang liatin aja. Udah lumayan. Coba sekali lagi agak marah. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah minibus. Ya, ayo coba. Lead in-nya aja ya, nggak usah yang bawa kepanjangan. Yuk. Turunin tone-nya. Oke, ketinggian. Sebuah kecelakaan terjadi. Yuk. Oke. Bentar. Mikir dulu, Kak. Jangan dipikir, dilakuin aja. Kalau kelamaan mikir malah nanti salah-salah. Oke. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena. Ini ya Kak. Nanti mungkin dilatih tone-nya diturunin ya, karena masih. Iya Kak. Tone-nya masih kayak aku ngomong begini. Iya. Ya. Dasarnya emang cempreng. Nggak apa-apa. Karena ini saya bilang adalah keahlian dan keterampilan, maka semuanya bisa dilatih. Pita suara kita ini diciptakan Tuhan dengan kecerdasan yang sangat maksimal. Jadi kita hanya perlu melatihnya saja. Jadi kenapa saya mengerti teknik vokal? Saya dulu ikut paduan suara. Tetapi karena suara saya nggak bagus-bagus banget untuk jadi penyanyi, makanya saya jadi presenter aja. Yang penting saya tahu tekniknya. Jadi saya kalau ngajar, saya pasti ajarin mereka supaya sebelum siaran itu dipanasin dulu pita suaranya, humming. Iya. Biar apa? Supaya pita suaranya sudah panas. Jadi kalau diajak ngomong sampai 4 jam, sampai 5 jam, dia nggak sakit. Karena kadang-kadang kalau kita breaking news berjam-jam gitu, kalau kita ngomongnya kayak gini Kak, dan nggak berhenti, nggak ada jeda sama sekali, nah itu besok langsung radang Kak. Bisa dipastikan. Iya, benar. Bisa dipastikan. Udah pernah. Terus habis itu harus pakai pernafasan diafragma supaya tidak capek dan supaya suara yang keluar begini Kak, enak di telinga, benar tidak? Berbeda tidak? Nah, beda. mungkin mulai dilatih supaya suara yang keluar itu seperti ini, bukan dalam harapan supaya orang yang mendengarkan bobo, bukan. Makanya saya bilang mesti tegas. Agak cepat tadi temponya dicepetin dikit dan agak kayak marah dikit Kak. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lain mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Beda kan? Bisa bedain ya teman-teman ya? Beda. Oke, gitu ya Kak. Nanti dilatih lagi ya. Mas Alfredo dari tadi Kak, sudah angkat tangan berkali-kali. Sudah tuh aku udah ask to unmute. Silahkan, ask to unmute. Coba di-unmute Kak Alfredo. Aduh. Ini sudah biasa lah. Pertama Kak. Nggak apa-apa. Saya kan jurnalis semester 4 Kak. Baru. Oh, bagus dong. Ya. Ayo. Marah ya Kak.
Iya, ini aku nggak mau ngilang. Kelihatan nggak? Siap. Yang Kelihatan ya? paragraf pertama atau yang keseluruhan? Semua tuh. Kok baru pertama coba tuh. Kok baca semua itu? Siap. Jangan, kok mau enaknya saja baca lead ini aja tuh. Siap. Yuk. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick up. 4 orang tewas di lokasi kejadian. Sementara dua orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Inilah mobil minibus dan mobil pick up yang mengalami kecelakaan siang tadi. Mobil yang dikendarai Ngadiman 20 tahun warga Jatiningsih, Kendal, Jawa Tengah yang kehilangan kendali ketika hendak mendahului mobil yang ada di depannya. Minibus tidak dapat menghindari pick up yang datang dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tak terelakkan. 4 orang penumpang minibus yang terdiri dari 3 pria dan 1 orang wanita atas nama Muji 40 tahun, Reza 15 tahun, Riki 7 tahun, dan Jasmine 30 tahun tewas di lokasi kejadian. 2 orang lainnya yang menumpang mobil pick up terluka parah dan dibawa ke RSUD Nagrek. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus mengalami remblong. Polisi masih menutup sementara jalur tersebut dan melakukan pengalihan arus. Dari Nagrek, Jawa Barat, Muhammad Yusuf melaporkan. Kak Brigita. Yes. Iya, serasa dengar itu enggak sih laporan orang mau menikah di gereja itu pengumuman? Ih, baru habis kemarin di Pasca. Saya moderator. Silakan Kak Brigita, rasanya gitu yang keluar di kepala ini. Betul sekali. Amat sangat ramah ya. Terdengar sangat ramah. Cuman memang untuk pemula boleh lah, tinggal dipoles-poles dikit, temponya ditambah dikit, kemudian agak tegas dikit. Ya. Jadi temponya masih agak lambat, Mas Alfredo ya. Kalau untuk pengumuman oke, tapi kalau untuk naskah berita jadi orang nunggu-nunggu, abis ini ngomong apa nih dia, abis ini ngomong apa nih dia, abis ini ngomong apa nih dia. Nah, kayak gitu tuh Kak. Karena agak putus-putus ya tadi ya. Ibarat kata sinyalnya antara ada dan tiada. Coba sekali lagi deh. Teman-teman ketika kita bicara tentang news presenter ya, lead in ini jadi penting. Jadi diusahakan pas lead in-nya ini lancar jaya abadi. Jangan sampai ada nge-rap. Pas di lead in-nya ini nih yang utama nih. Karena yang pas muka kita kelihatan itu pas lead in. Tapi begitu udah roll itu kan muka kita udah nggak kelihatan. Jadi yang penting yang atas dulu diusahakan sebisa mungkin jangan sampai nge-rap. Ayo coba deh Kak Alfredo sekali lagi tolong dibaca. Baru live dia. Kayaknya live baru live ya. Wah, kebental tertendang sinyalnya. Tapi dari Alfredo tadi kita belajar banyak. Gimana supaya caranya tidak belibet ketika ngomong nih. Apapun, manapun kita berasal. Karena teman-teman dari Indonesia Timur suka agak belibet gitu ya. Beberapa kata. Gimana itu triknya, Kak Manohara? Itu mesti pemanasan dulu. Semua yang kita pakai untuk ngomong ini mesti dipanasin. Jadi untuk menghindari tiba-tiba kita di tengah siaran, nah itu tadi humming, pakai humming, termasuk juga supaya kita bisa dapat pitch yang pas itu pakai humming. Terus untuk supaya lidah nggak belibet-belibet, ngomongnya enak, maka harus senam muka dulu. Ya kan, senam lidahnya ditekuk ke atas, bawah, samping. Kayak gitu ya. Terus rahangnya juga dipanasin, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Ongkos botok mahal, ya. Jadi nggak usah berlebihan.
Ya, kalaupun saya nanti akan minta teman-teman untuk pijat, pijatlah pelan-pelan. Ingat sekali lagi ibu-ibu yang ikut di acara ini, ongkos botok mahal. Jadi jangan terlalu kasar pada wajah ibu-ibu sekalian ya. A, I, U, E, O. Oke, A, I, U, E, O. Terus habis itu praktekkanlah lion face. Nah, itu yang paling gampang dan paling cepat supaya agak nggak belibet ya. Sesudahnya ya, sering-sering bacalah supaya dibuka rahangnya ya. Supaya dia panas. Tapi pelan-pelan, nanti jangan sampai salah engsel gara-gara pemanasan nggak jadi siaran. Jadi gitu Kak, biasanya saya pasti kalau ngajar mengharuskan mereka yang kemudian mau membaca, dipanasin dulu. Segala macam hal yang berhubungan sama urusan mulut, misalnya mau MC, mau dubbing, mau siaran, harus pemanasan dulu. Kalau enggak, ribet ya. Pagi-pagi apalagi kalau kita siaran pagi, udah suaranya berat. Begitu kan, masih banyak lendir-lendir di pita suara, belum diberesin. Terus habis itu kadang-kadang ngomongnya suka susah. Kira-kira gitu Kak Emi. Lanjut siapakah? Ayo, Selanjutnya berikutnya. Tenang, naskah saya masih banyak. Siapa tuh? Buka-buka videonya biar aku bisa Halo Kak lihat. Gita. Hai. Halo Filma. Ketutup lagi. Ya, udah? Udah. Oh, Kak Sorry, Filma masih ya. busy. Hai Kak Filma, halo. Ya, kena spotlight ya aku. Oke. Boleh langsung mulai? Nah, boleh. Jelaskan ya tapi suaranya ininya ya, tulisannya ya. Cukup. Oke, yuk. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek, kilometer 60, antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Inilah mobil minibus dan mobil pick-up yang mengalami kecelakaan siang tadi. Mobil yang dikendarai Ngadiman, 20 tahun, warga Jatiningsih, Kendal, Jawa Tengah ini kehilangan kendali ketika hendak mendahului mobil yang ada di depannya. Minibus tidak dapat menghindari pick-up yang datang dari arah berlawanan, sehingga kecelakaan tak terelakkan. 4 orang penumpang minibus yang terdiri dari 3 pria dan 1 orang wanita atas nama Puji, 40 tahun, Reza, 15 tahun, Riki, 7 tahun, dan Jasmine, 30 tahun tewas di lokasi kejadian. 2 orang lainnya yang menumpang mobil pick-up terluka parah dan dibawa ke RSUD Nagrek. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus mengalami remblong. Polisi masih menutup sementara jalur tersebut dan melakukan pengalihan arus. Dari Nagrek, Jawa Barat, Filma Dewi melaporkan. Yeay, terima kasih Kak Filma. Ini juga lektor-lektor lain yang ada. Benar ya? Iya. Kak, dari tone-nya udah langsung ketahuan ya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pertama, pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Kak, coba temponya ditambah dikit ya, karena itu tadi masih sangat lambat untuk membaca naskah berita. Coba ditambah dikit lagi. Jadi agak supaya tidak terlalu lama orang menunggu kakak mau ngomong apa ya. Basically kalau untuk voice-nya udah bagus, tapi ngap nggak sih berasa agak-agak nahan napas gitu ya aku dengernya. Jadi supaya tone-nya rendah, akhirnya agak tahan napas. Iya. Benar ya? Nah ini yang aku suka marah sama temen aku juga. Makanya pakai teknik diafragma supaya apa? Supaya untuk menjaga tone itu tidak dengan menahan napas. Karena capek. Benar nggak? Dan engap habis itu. Begitu selesai langsung gini. Ya enggak sih? Aku kedengarannya karena tadi terdengar di telinga aku
Supaya tonnya agak rendah begini, maka harus tahan nafas. Nah, ini agak capek. Ya Mbak Filma, mungkin nanti dilatih lagi teknik diafragmanya atau mungkin pita suaranya yang dilatih supaya dia terbiasa menggunakan pitch yang rendah. Ya, bukan dengan tahan napas seperti ini sehingga supaya Kak Filma punya suara tone yang rendah, tetapi begini, jadi dia tetap lepas, dia nggak capek, tone-nya masih terjaga. Ya Kak Filma ya, bisa bedain ya. Coba dibaca lagi yang lead in Kak Filma, tapi tone-nya agak cepet dikit. Oke, saya coba ya Kak. Hmm. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Lumayan. Cuman nanti waktu kakak udah, coba nanti bacanya di depan kaca ya, supaya tahu ekspresi yang pas gimana. Karena yang terjadi kalau kakak tadi ngomong tuh gini, sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek, jadi supaya terlihat terdengar bagus, jadi agak-agak mimiknya agak aneh gitu ya. Tapi yang penting suaranya dulu, voice-nya dulu dibenerin, setelah voice-nya bener, baru nanti face-nya dirapiin ya. Karena kalau face-nya bener, tone-nya nggak bener, itu juga nggak enak. Tapi karena ini tinggal benerin dikit voice-nya, jadi voice-nya dulu dipoles dikit, setelah voice-nya bener, baru nanti bacanya nggak terlalu berlebihan. Jadi tetap cantik ketika baca. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Bisa bedain ya, muka aku nggak harus monyong-monyong kan ya, untuk bisa menghasilkan suara yang seperti itu. Nah itu jam terbang, jangan khawatir, saya udah 16 tahun di dunia ini. Ya, begitu ya Kak Filma ya. Mudah-mudahan nanti Kak Filma makin keren. Amin. Terima kasih Kak Gita. Sama-sama. Lanjut, Kak Kristi silakan, videonya udah muncul tuh. Dimulai ya Kak. Yuk sayang. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Inilah mobil minibus dan mobil pick-up yang mengalami kecelakaan siang tadi. Mobil yang dikendarai Ngadiman, 20 tahun, warga Jatiningsih, Kendal, Jawa Tengah ini kehilangan kendali ketika hendak mendahului mobil yang ada di depannya. Minibus tidak dapat menghindari pick-up yang datang dari arah berlawanan, sehingga kecelakaan tak terelakkan. 4 orang penumpang minibus yang terdiri dari 3 pria dan 1 orang wanita atas nama Muji, 40 tahun, Reza, 15 tahun, Riki, 7 tahun, dan Jasmine, 30 tahun, tewas di lokasi kejadian. 2 orang lainnya yang menumpang mobil pick-up terluka parah dan dibawa ke RSUD Nagrek. Yang bawahnya nggak kelihatan Kak soalnya. Oh oke. Lumayan. Terima kasih Kak Kristi, luar biasa sekali. Kak Kristi, ini mungkin yang bedanya ketika kita jadi lektor dan ketika kita baca suatu naskah berita. Nih yang dari tadi saya dengerin ya. Ketika jadi lektor kan hanya membaca, benar ya Kak Kristi juga lektor kan ya? Betul. Iya, karena beda. Jadi ketika jadi lektor itu, sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. Nah, itu versi lektor. Tapi ketika saya sebagai seorang news presenter, maka bacanya akan begini. Sebuah kecelakaan mobil terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. Bisa bedain nggak Kak Kristi? Iya. Jadi kasih soul di situ. Jadi kasih emosi. Makanya saya bilang marah. Kalau lektor kan membaca dengan tenang supaya sabda Tuhan tersampaikan dan dengan jelas bisa diterima oleh umat. Tetapi ketika ini maka
dikasih emosi dikit, dikasih semangat dikit supaya orang yang ngedengerin itu, kalau kita misa kan kita dipaksa ngedengerin ya. Tapi kalau kita sebagai news presenter itu kita mencoba menarik orang supaya orang itu mau ngedengerin kita dan tahu apa info yang kita sampaikan. Kenapa begitu? Karena ada banyak TV yang juga menyampaikan hal yang sama. Nah, maka kita harus berupaya nge-grab itu ya dengan cara kasih emosi, kasih istilahnya semangat di situ supaya orang mau ngedengerin, supaya orang tertarik. Apa sih kayak gitu. Coba baca lagi deh Kak, tapi agak marah dikit gitu. Agak marah dikit aja. Terus agak temponya ditambah dikit aja. Yuk, yang lead in aja yang atas. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pickup. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depan. Beda nggak? Teman-teman yang ngedengerin bisa ngebedain nggak? Ketika kemudian hanya dibaca selayaknya teman-teman ketika menjadi lektor, dan ketika ini dikasih emosi agak marah. Saya selalu ngomong gitu biar gampang, karena kalau saya ngomong agak tegas dikit, tegas itu gimana ya Miss? Biasanya tuh murid-murid saya di John Robert Power tuh kayak gitu, tegas itu yang kayak gimana sih Miss? Aku nggak ngerti deh Miss, tegas itu gimana? Ya udah marah gampang kan, marah, bisa Miss, bisa. Nah itu kayak gitu. Jadi agak tegas dikit ya Kak. Cuma nanti dilatih lagi supaya nggak ini Kak. Kasihan Kak, ini nanti kalau Kakak keriput mahal Kak botoknya Kak. Tadi aku lihat bacanya sambil mencurung begini. Saya pun dulu waktu awal juga begitu. Nah karena bacanya sambil mencurung begini, entah nggak kelihatan, entah grogi, jadinya suka dimarahin sama produk saya, sama manajer saya. Dan nggak bagus juga sih pada akhirnya karena dia nanti menimbulkan keriput. Tapi nggak apa-apa, dibenerin dulu. Bacanya bertutur, jadi kita bukan lagi membaca tetapi bertutur. Makanya saya bilang kasih emosi di sana karena kalian itu sharing dengan orang. Karena kita berupaya menggrab orang supaya mau ngedengerin kita dan message-nya sampai, makanya kasih emosi, bertutur lah, bukan hanya sekedar membaca. Dan face-nya tetap cantik, gitu ya Kak Kristi. Mau coba lagi sekali lagi, coba jangan pakai berkerut-kerut. Tadi gagal fokus sama kaki yang lewat di belakangmu Kak. Iya adek lewat soalnya. Nggak apa-apa. Coba Kak. Ya. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek. Jangan senyum, nggak boleh senyum ini nggak boleh senyum, ini marah. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pickup. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Masih lektor ya? Iya, masih lektor. Agak bingung ya. Masih lektor banget ya. Agak bingung ya penjelasan saya. Bedanya gini aja Kak, kalau lektor itu bacanya kayak gitu tadi. Untung Kakak udah menyadari ya. Tapi kalau news presenting kasih emosi, jadi agak bertutur, agak tegas, kasih agak marah dikit. Justru yang kedua tadi lebih bagus dibandingin yang terakhir. Cuman hati-hati sama wajahnya yang berkerut-kerut itu aja sih. Saya khawatirnya nanti Kakak setahun jadi daber ataupun jadi news presenter udah keriput semua, nggak worth it sama penghasilan yang didapat. Justru yang kedua tadi jauh lebih bagus sih Kak Kristi dibandingin yang terakhir ya. Jadi kira-kira kayak gitulah nanti ya. Nanti dilatih lagi, nggak apa-apa karena memang kan baru sekali nyoba kan baca news skrip yang saya tampilin ini. Makasih Kak Kristi. Kita lanjut Mas Bernardus Rossi. Dari tadi udah umi-umi kalau kata orang Jawa bilang. Silakan Mas. Iya Kak. Dicoba sekarang Kak? Iya dong, masa tahun depan? Lamaan dong, kalau tahun depan kita tatap muka aja, jangan tatap maya ya. Iya Kak. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pickup. 4 orang di antaranya masalah. Ulangi lagi ya Kak ya. Iya, boleh. Sebuah kecelakaan. Tenangkan hati dulu supaya nggak nge-rap.
Karena kalau di TV itu kan dia live, jadi jangan sampai, maaf pemirsa saya ulangi lagi ya. Yuk. Sebuah kecelakaan terjadi di jalur nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick-up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Inilah mobil minibus dan mobil pick-up yang mengalami kecelakaan tadi siang. Mobil yang dikendarai Ngadiman, 20 tahun, warga Jatiningsih, Kendal, Jawa Tengah ini kehilangan kendali ketika hendak mendahului mobil yang ada di depannya. Minibus tidak dapat menghindari pick-up yang datang dari arah berlawanan, sehingga kecelakaan tak terelakkan. 4 orang penumpang minibus yang terdiri dari 3 pria dan 1 orang wanita atas nama Muji 40 tahun, Reza 15 tahun, Riki 7 tahun, dan Jasmine 30 tahun tewas di lokasi kejadian. 2 orang lainnya yang menumpang di mobil pick-up terluka parah dan dibawa ke RSUD Nagrek. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus mengalami remblong. Polisi masih menutup sementara jalur tersebut dan melakukan pengalihan arus. Dari Nagrek, Jawa Barat, Muhammad Yusuf melaporkan. Terima kasih, Kak. Suaranya bagus loh, tapi memang seperti yang tadi aku ngomong juga ke Kak Kristi ya, kasih emosi. Awal-awal sih udah oke, tapi begitu ada salah-salah baca mungkin karena di handphone nggak terlalu kelihatan dengan jelas ya. Jadinya udah mulai grogi, ambiar sudah itu fokus beritamu ya kan pemirsa, nge-rap berkali-kali pemirsa. Aku selalu bilang kalau ngulang-ngulang kayak gitu, dua, nah itu dengan istilah nge-rap. Ya, karena bisa jadi nggak kelihatan atau mungkin karena pertama udah pernah salah, akhirnya ke bawah-bawah makin nggak pede, makin nggak pede. Makanya aku selalu ngomong kalau memang sudah sekali salah, anggap aja biasa. Nggak apa-apa, jangan dipikirin. Karena makin dipikirin ke bawah-bawah makin banyak salah. Ya, dan jangan sampai bilang diulangi lagi ya. Pokoknya begitu, sekali kamu udah membaca kata pertama, berarti kamu sudah yakin kamu akan membaca semua naskahnya. Jangan sampai muncul, dihindari, bukan jangan sampai, dihindari nge-rap, dihindari menunjukkan kesalahan. Aku selalu bilang, karena kita kan kelihatan seluruh badan ya teman-teman ya, kita kelihatan semuanya. Maka kalaupun kita salah, saya pun pernah loh ditegur sama narasumber, nggak begitu Mbak, seharusnya nggak kayak gitu. Ya saya ketawa-ketawa aja, oh ya jadi ternyata nggak kayak gitu ya pemirsa ya, harusnya seperti ini loh pemirsa. Tapi sebenarnya bagaimana sih yang benar? Nah, itu nggak apa-apa, justru malah nggak apa-apa. Jangan kemudian udah dikasih tahu kalau salah terus kita ngotot makin jelek. Jadi pintar-pintar membawakan suasana lah, karena kita kan juga manusia ya, kita kan bisa jadi salah juga. Kalau kita benar terus ya kita berarti Tuhan dong, atau malaikat ya kan. Selama kita jadi manusia salah itu biasa, tapi dikurangin kesalahan-kesalahan itu, diminimalkan, kira-kira begitu. Gitu ya. Coba deh Mas Bernardus baca sekali lagi, temponya dicepetin dikit. Dan karena Mas Bernardus orang Jawa Tengah, bener enggak? Dari Jawa mana? Timur. Oh, Jawa Timur. Ya. Mas Bernardus dari mana? Dari Lumajang. Ayo Lumajang, yo toh. Moro medoke kerungu. Lokate gak ilang. Yo ta yo. Ini dialek itu seringkali juga agak mengganggu. Dan ini bisa dihilangkan, jadi nggak usah khawatir, bisa dihilangkan. Aku lek ngomong basa Jawa kurang medho apa coba rungokno ta lah. Apa lek gak karu-karuan ta lek mu krungu ya ta? Iya. Tapi ketika saya sebagai seorang presenter yang harus membacakan berita ataupun menyampaikan informasi kepada pemirsa, maka logat itu diupayakan hilang. Bisa bedain ya Mas Bernardus ya. Tadi aku masih dengar dialeknya. Kalau yang timur tadi meter. Nah, kamu tuh ada medok-medoknya dikit gitu ya, masih kedengeran. Oh iya. Itu caranya pertama baca dulu biasa, jangan pakai intonasi. Jadi bacalah dulu semua naskah, dilatih dulu dibaca dengan cepat tanpa dialek dulu, tanpa intonasi dulu. Nanti setelah bisa baca dengan lancar, setelah itu baru ditambahkan intonasi. Karena penyakit medok itu muncul ketika kita berupaya menambahkan intonasi. Menekan sesuatu tapi ternyata justru malah
dengan begitu muncullah itu logat ya toh gitu ya Mas Bernardus. Penyakitnya yang pertama adalah kasih soul, kasih emosi supaya bertutur, kemudian yang kedua adalah nge-rapnya tadi, dan yang ketiga penyakitnya Mas Bernardus adalah medoknya, medoe kerungu guys. Nah. Oke guys, ngono yo guys. Kita naskah selanjutnya ya supaya berbeda ya. Nah, biar nanti yang resen-resen ini agak deg-degan karena naskahnya beda. Ini naskah paket juga, tapi ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah hard news, bicara tentang politik, sosial, ekonomi, kecelakaan, kriminal, dan lain-lain yang nggak boleh senyum sama sekali karena bicaranya itu yang serius-serius. Nah ini yang santai-santai. Takjil kan santai ya, ini seneng ya. Ada perbedaan teman-teman ketika menyampaikan yang hard news tadi dengan yang soft news. Ini adalah yang soft news. Kalau yang tadi sama sekali nggak boleh senyum, kalau yang ini harus senyum. Saya bedain ya. Kalau yang ini bacanya, sebuah kecelakaan terjadi di jalur Nagrek kilometer 60 antara sebuah mobil minibus dan mobil pick up. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka parah. Diduga kecelakaan terjadi karena minibus mengalami remblong ketika berupaya mendahului kendaraan di depannya. Ini yang ini. Bedain. Yang ini yang soft news bacanya gini. Anda warga Banyuwangi saat ini tidak perlu bingung mencari takjil karena mulai sore ini pasar takjil Ramadan telah dibuka. Ada puluhan stand yang menjajakan beragam jenis takjil yang dapat Anda nikmati sebagai menu berbuka puasa hingga tanggal 12 Mei mendatang. Berikut liputannya. Bisa bedain? Bisa bedain sama yang tadi ya. Kalau yang ini teman-teman nggak harus pakai tone yang rendah, nggak apa-apa. Karena ini soft news. Ceria. Cheerful, wajib senyum. Wajib senyum. Anda warga Banyuwangi, walaupun Anda kesel, walaupun Anda marah harus senyum. Ya, senyumnya dari hati. Karena kalau senyumnya cuma mulut, jadinya kelihatan ekspresinya ya kalau dipaksa ya. Oke, paham ya teman-teman? Yuk coba siapa Mbak Asterinda Maria, silahkan. Iya. Senyum. Oke, bentar. Anda warga Banyuwangi saat ini tidak perlu bingung mencari takjil karena mulai sore ini pasar takjil Ramadan telah dibuka. Ada puluhan stand yang menjajakan beragam jenis takjil yang dapat Anda nikmati sebagai menu berbuka puasa hingga tanggal 12 Mei mendatang. Berikut liputannya. Inilah pasar takjil yang pagi tadi secara resmi dibuka oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Aswar Anas. Pasar takjil ini berlokasi di dekat Pantai Bum. Event tahunan yang berlangsung selama 2 minggu hingga 12 Mei ini diikuti oleh 30 lebih stand yang menawarkan beragam jenis takjil. Acara ini digagas guna mendorong geliat perekonomian daerah, karena seluruh peserta datang dari 25 kecamatan di Banyuwangi. Meski banyak dikunjungi warga, puluhan Satpol PP disiagakan untuk tetap mengawasi penerapan protokol kesehatan. Diharapkan UMKM di Banyuwangi dapat memasarkan produksinya setelah selama 1 tahun mereka kesulitan berdagang akibat pandemi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Asterinda Maria melaporkan. Oke, dapat. Mbak orang mana Mbak? Jawa mana Mbak Maria? Jember. Jombang ya toh. Jember. Oh Jember. Ya wis Mbak Jombang, Mbak Jember wis podo ae Jawa Timur tuh ya. Mbak di awal tadi oke banget loh di lead in-nya. Begitu bawa-bawa karena sudah mulai lost control gara-gara tadi agak jereng membaca Satpol PP disiagakan ya toh, dapatnya akhirnya moro-moro terdengar dengan jelas kemedokannya. Ini makanya harus kasih emosi tapi dijaga emosinya.
Karena kalau sudah lost, ya muncul akhirnya yang tadi kayak Mbak Maria, medoknya muncul dialeknya. Ya Mbak Maria ya? Paling mikire iki mau cokok cek dawa gak mari-mari. Iya bener. Harus sabar teman-teman. Ingatlah, ini kesempatan kalian muncul di depan semua orang. Maka berikanlah yang terbaik yang bisa kalian berikan kepada pemirsa di rumah supaya pemirsa selalu rindu kalian. Gitu ya Mbak Maria ya. Pakai senyum, ingat pakai senyum. Coba ulang lagi, lead in-nya pakai senyum ya. Anda warga Banyuwangi saat ini tidak perlu bingung mencari takjil karena mulai sore ini pasar takjil Ramadan telah dibuka. Ada puluhan stand yang menjajakan beragam jenis takjil yang dapat Anda nikmati sebagai menu berbuka puasa hingga tanggal 12 Mei mendatang. Berikut liputannya. Soalnya terang. Maaf, aku ngomong sama adik aku. Udah oke Mbak Asterinda Maria, jauh lebih bagus dibandingkan yang pertama tadi, ya. Karena mungkin cuma satu paragraf. Nanti kalau ada banyak berita yang harus Mbak baca dalam sekali siaran, bisa jadi tiba-tiba koyok Sri Mulat. Tiba-tiba mendadak medok. Dan tapi kalau itu siaran pojok kampung nggak apa-apa Mbak, malah justru kudu basa Jawaan yo kan yo. Rebu JTP. Kita coba cek dulu nih Brigita, teman-teman masih antusias nggak nih untuk coba-coba. Berarti kalau aku melaporkan dengan latar belakang kuda, aku harus lebih ceria ya Brigita ya? Ayo dong. Ayo teman-teman silakan untuk coba lagi. Satu kali lagi ya yang untuk naskah ini, karena saya masih ada satu naskah lainnya. Mungkin ini dikasih ke Mas Alexander Octario deh. Nanti Mbak Kinkin bisa di naskah selanjutnya ya. Yuk, Mas. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk Mbak Brigita sudah diberikan kesempatan. Oke, kalau gitu saya coba untuk langsung ya. Senyum ya. Anda warga Banyuwangi saat ini tidak perlu bingung mencari takjil karena mulai sore ini pasar takjil Ramadan telah dibuka. Ada puluhan stand yang menjajakan beragam jenis takjil yang dapat Anda nikmati sebagai menu berbuka puasa hingga tanggal 12 Mei mendatang. Berikut liputannya. Inilah pasar takjil yang pagi tadi secara resmi dibuka oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Aswar Anas. Pasar takjil ini berlokasi di dekat Pantai Bum. Event tahunan yang berlangsung selama 2 minggu hingga 12 Mei ini diikuti oleh 30 lebih stand yang menawarkan beragam jenis takjil. Acara ini digagas guna mendorong geliat perekonomian daerah karena seluruh peserta datang dari 25 kecamatan di Banyuwangi. Meski banyak dikunjungi warga, puluhan Satpol PP disiagakan untuk tetap mengawasi penerapan protokol kesehatan. Diharapkan UMKM di Banyuwangi dapat memasarkan produksinya setelah selama 1 tahun mereka kesulitan berdagang akibat pandemi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Darmawan melaporkan. Yeay! Mas Alexander dari mana? Ya, saya dari kalau saya domisili sekarang di Jogja, Mbak. Oh ya, medoknya belum hilang, enggak apa-apa Mas. Cuman Mas, mukanya lempeng ya Mas ya. Senyum Mas. Kelempengan muka Mas. Senyum. Coba baca sambil senyum Mas. Lihat ini yang atas aja Mas. Sekali lagi, minta tolong. Senyum, Eling, senyum. Oke, mungkin sebentar ya Mbak, agak sedikit. Anda warga Banyuwangi saat ini tidak perlu bingung mencari takjil karena mulai sore ini pasar takjil Ramadan telah dibuka. Ada puluhan stand yang menjajakan beragam jenis takjil yang dapat Anda nikmati sebagai menu berbuka puasa hingga tanggal 12 Mei mendatang. Berikut liputannya. Yeay! Beda nggak Mas Alexander? Beda ya, teman-teman mungkin yang ngedengerin juga akan terasa berbeda. Ingat, kalau soft news ini kuncinya senyum. Suaranya cempreng rapopo, pokok men senyum. Karena bahagia, ya kan? Tapi beritanya soft news features yang sedih-sedih ya cok senyum. Agak-agak sedih.
inilah bapak tua yang setiap harinya harus berjalan 40 km untuk mendapatkan. Itu lain lagi bacanya, nggak boleh senyum. Ojo bapak tua sedih terus mari ngono senyum, dikeplaki wong akeh kon. Gitu ya, Mas Alexander. Oke, kita ke naskah boleh saya selanjutnya. sampaikan sedikit. Berarti memang ketika kita membaca berita sesuatu itu, kita diberikan waktu nggak sih sebelumnya untuk sedikit memahami supaya kita bisa mempersiapkan dan menentukan emosi apa yang bisa kita tambahkan dalam membaca berita tersebut. Karena tadi kan sekalipun saya sudah membaca dan memang seperti yang Mbak Brigita sampaikan, pengalaman ya, itu memang membantu sekali. Nah, ketika tadi saya nyampaikan yang pertama memang agak derdek karena ya baru, dan ya saya mengakui juga memang logat yang ada di diri saya ini sudah cukup lama untuk saya coba untuk lebih nasionalkan, tapi sepertinya itu memang agak sedikit kesulitan karena setiap kali untuk mencoba menyampaikan, dan saya mendengar beberapa teman-teman lain juga, oh ini masih ada terasa terbawa sekali ke logat kendaraannya. Nah, kalau di situ tuh karena mungkin kita juga gini sih Mbak, agak kesulitan ketika kita mau mencoba untuk mencurahkan bentuk emosi ke dalam berita, dan dengan dengan logat yang sudah ada dalam diri kita, dan mungkin juga karena kita tinggal di daerah tertentu yang mungkin karena saya sudah lama di Jawa juga, secara tidak langsung terpengaruh, jadinya agak kesulitan. Nah, mungkin bisa dibantu sedikit tentang gimana sih supaya kita juga agak lebih menasionalkan begitu logat kita yang sudah lama di daerah itu, mungkin bisa lebih terdengar, lebih tidak terlalu logat sekali gitu. Ya, terima kasih Mas Alek. Boleh langsung saya jawab ya teman-teman sebelum saya ke naskah selanjutnya. Kalau ini kan soft news, nah ini naskahnya soal sport. Jadi Mas, seperti yang tadi saya bilang, badan kita ini sangat cerdas dan sangat mampu memahami apa yang kita mau. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita nggak ada logat, kita bacanya bagus, 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 maka bagus. Tapi kalau kita dari awal sudah mindsetnya, kita punya logat, kita punya logat, kita punya logat, kita punya logat, maka akan punya logat. Nah, gini Mas, mulai sekarang, yakinkan pada diri kita, ini yang biasa aku lakuin ya, yakinkan pada diri kita bahwa kita ini bisa membaca dengan baik, kita bisa membaca dengan baik, kita bisa membaca dengan baik, kita bisa membaca dengan baik. Terus seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ke Mas siapa tadi yang dari Lumajang ya, saya kalau ngomong pun Jawanya Jawa mendok Mas, karena saya di rumah sama adik saya pakai bahasa Jawa, jadi nggak usah khawatir, saya pakai bahasa Jawa. Tapi saya belajar dan membiasakan diri saya selama belasan tahun ini untuk bisa membedakan. Jadi itu dilatih sendiri Mas. Caranya bagaimana? Baca dulu, kita ini logat keluar itu karena kita berupaya menekankan sesuatu. Pada akhirnya kalau orang Jawa itu biasanya huruf D, B, itu ada logatnya karena berupaya menekan. Nah, ngilanginnya tiap hari ini ya, dulu saya ya, ini tiap hari yang belasan tahun dulu saya lakukan. Baca koran itu naskah saya suarakan, dibaca dulu awalnya, dibaca tanpa intonasi, dibaca monoton dulu tanpa intonasi, jangan ditekan, terus temponya dicepetin. Jadi dibaca biasa, yang awalnya biasa banget, jadi kalau kayak misalnya begini ya Mas ya, saya kasih contoh, dibaca tanpa intonasi supaya hilang dulu, dibaca tanpa intonasi, sekali lagi dibaca tanpa intonasi. Jelang penyelenggaraan Liga 1 mulai Juni mendatang, pelatih Madura United Rahmat Darmawan berharap agar Polri menyetujui agenda penyelenggaraan Liga Indonesia. Dibaca dulu begitu tanpa intonasi, karena yang membuat logat itu muncul adalah intonasi. Setelah membacanya lancar, temponya dipercepat. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih Madura United Rahmat Darmawan usai menjalani Liga Piala Menpora Jumat silam. Seperti diketahui Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan bahwa Liga 1 akan mulai bergulir. Datar dulu, jangan pakai intonasi, karena medok itu muncul karena intonasi. Sekali lagi, medok muncul karena kita berupaya menekan sesuatu kata. Setelah sudah bisa baca dengan cepat dan lancar, baru ditekan. Tapi pelan-pelan, jangan terlalu ditekan. Karena kita berupaya menekan, maka akhirnya medok itu muncul.
Jelang penyelenggaraan Liga 1 mulai Juli mendatang, pelatih Madura United Rahmat Darmawan berharap agar Polri menyetujui agenda penyelenggaraan Liga Indonesia. Baru pakai intonasi. Dan supaya nggak kelihatan agak cepet bacanya. Makanya saya bilang baca dulu biasa, setelah baca biasa temponya ditambah, setelah tempo ditambah baru ada intonasi di sana. Ada stepnya ya, jadi jangan berupaya mau langsung semuanya instan, nggak bisa, nggak hilang. Saya bisa yakinkan. Dan ini harus dilatih setiap hari. Setiap hari supaya pinter. Supaya pita suaranya pinter, supaya kupingnya lebih peka, supaya soul-nya dapat. Jadi, oh menekannya tuh harus segini ya, supaya mendoknya nggak muncul. Oh ininya kayak begini ya, supaya bacanya enak didengar. Makanya kayak pitch sendiri untuk bisa menyesuaikan yaitu dilatih. Makanya saya tadi bilang harus ada kemauan untuk menyempatkan diri, kemauan untuk menyisihkan waktu untuk belajar dan berlatih. Karena sekali lagi ini bukan cuman bicara bakat, tapi ini adalah keterampilan yang harus dilatih kalau mau. Gitu ya Mas Alexander ya, kira-kira. Oke, Mbak Kinkin silahkan Mbak Kinkin dibaca ini. Ini naskah berita, jadi kalau berita itu kan dia ceria, kalau berita itu kan dia bahagia dan penuh semangat, jadi senyumlah ketika membacanya. Yuk Mbak Kinkin. Jelang penyelenggaraan Liga 1 mulai Juli mendatang, pelatih Madura United Rahmat Darmawan berharap agar Polri sorry Mbak. Ini tuh kan saya agak melungker-lungker itu gimana ya cara ngilanginnya? Manasan, bleh, bleh, bleh. Bleh, bleh, bleh. Terus tenangkan hati. Melungker itu karena kita tidak tenang. Kita tidak tenang mengirim pesan ke otak bahwa kita tidak tenang, akhirnya otomatis ilate melungker. Makanya tenangkan hati. Setelah hatinya tenang, yakinkan pikiran, aku bisa, dan akan bisa. Oke. Ya, yuk. Kita mulai ya. Jelang penyelenggaraan Liga 1 mulai Juli mendatang, pelatih Madura United Rahmat Darmawan berharap agar Polri menyetujui agenda penyelenggaraan Liga Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih Madura United Rahmat Darmawan usai menjalankan laga Piala Menpora Jumat silam. Seperti diketahui ketika Ketua Umum PSS Muhammad Irawan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan bahwa Liga 1 akan mulai bergulir pada 3 Juli mendatang. Kabar ini tentu menggembirakan bagi insan sepak bola nasional, meski penerapan protokol kesehatan akan semakin ketat. Madura United menjadi salah satu belasan klub sepak bola yang akan berliga di Liga 1 mendatang. PSSI dan PT Liga Indonesia baru tengah mempersiapkan berkas yang dibutuhkan agar gelaran Liga 1 dapat terlaksana. Yeay. Ya salahnya. Lumayan lah, lebih oke. Cuman karena masih deg-degan ya, nggak apa-apa, kan masih baru coba. Udah oke, senyumnya juga udah terdengar. Maksudnya karena senyum itu akhirnya keceriaannya muncul dan bisa kedengaran di kuping. Cuman semangatnya ditambah dikit ya, karena ini kan olahraga. Jadi jelang penyelenggaraan Liga 1 mulai Juli mendatang, pelatih Madura United Rahmat Darmawan berharap agar Polri menyetujui agenda penyelenggaraan Liga Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih Madura United Rahmat Darmawan usai menjalani laga Piala Menpora Jumat silam. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan bahwa Liga 1 akan mulai bergulir pada 3 Juli mendatang. Bisa bedain nggak? Teman-teman bisa bedain ya, mudah-mudahan bisa bedain ya. Nah kayak gitu, itu bedanya dengan yang tadi. Yuk terakhir Kak Monica. Iya, setelah Monica, aku ngingetin aja. Pertanyaan ya. Waktu 15 menit ya. Iya, untuk pertanyaan ya, yang udah masuk. Yuk, Kak Monica. Oke, terima kasih. Saya mulai ya, Kak. Yuk. Jelang penyelenggaraan Liga 1 mulai Juli mendatang, pelatih Madura United Rahmat Darmawan berharap agar Polri menyetujui agenda penyelenggaraan Liga Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih Madura United Rahmat Darmawan usai menjalani laga Piala Menpora Jumat silam. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan bahwa
Liga 1 akan mulai bergulir pada 3 Juli mendatang. Kabar ini tentu menggembirakan bagi insan sepak bola nasional, meski penerapan protokol kesehatan akan semakin ketat. Madura United menjadi satu dari belasan klub sepak bola yang akan berlaga di Liga 1 mendatang. PSSI dan PT Liga Indonesia baru tengah mempersiapkan berkas yang dibutuhkan agar gelaran Liga 1 dapat terselenggara. Terima kasih. Yeay. Udah oke. Tinggal semangatnya ditambah ya Kak Monika ya. Semangat dan senyumnya semakin lebar supaya orang ngedengerinnya juga ikut semangat. Ya. Jadi supaya orang dengarnya enak dan lebih bersemangat ketika mendengarkannya. Itu ya teman-teman ya, bisa bedain ya mulai dari yang tadi hard news, kemudian yang soft news biasa sama yang soft news sport. Kalau soft news biasa semangatnya ya standar-standar aja lah, tapi kalau dia udah bicara sport maka lebih ditambah ya. Bisa bedain kan ya? Kalau yang ini bacanya, Anda warga Banyuwangi saat ini tidak perlu bingung dalam mencari takjil karena mulai sore ini pasar takjil Ramadan telah dibuka. Sementara kalau yang sport bacanya, jelang penyelenggaraan Liga 1 mulai Juli mendatang, pelatih Madura United Rahmat Darmawan berharap agar Polri menyetujui agenda penyelenggaraan Liga Indonesia. Bisa dibedain ya teman-teman ya, kira-kiranya kayak gitulah. Jadi teman-teman kesimpulannya, kalau teman-teman mau jadi seorang news presenter, yang pertama harus belajar baca yang banyak biar nggak salah baca nama, biar nggak salah baca singkatan. Yang kedua berlatih karena ini adalah keterampilan. Yang ketiga dan yang keempat adalah bergaul supaya informasinya banyak, supaya networknya juga lebih luas. Baik, terima kasih. Panjang ya, nggak berasa. Mudah-mudahan nggak bosan ya ngedengerin aku ya. Terima kasih Kak Brigita, keren banget, keren banget. Di mana itu? Kak Emi sudah di mana? Sedang bersama kuda-kuda di sebuah taman di Parung. Karena nggak ada kafe di sini, adanya taman. Kak Brigita, ada pertanyaan dari Brian itu, gimana sih caranya jadi produser? Terus kalau jadi produser itu ya kita mesti tahu tekniknya dulu ya. Maksudnya gini, produser itu kan tingkatan pekerjaan teman-teman. Kalau kita cuma di lapangan, maka kita hanya bicara tentang melaporkan fakta dan data. Tapi kalau kita sudah naik jadi produser itu kita bertanggung jawab atas sebuah program. Apa isi kontennya, bagaimana memanage-nya, kok kita berkoordinasi dengan banyak orang supaya program yang kita bawakan itu bisa lancar, bisa baik. Jadi karena istilahnya itu kita sudah supervisor. Jadi kita ngontrol paket berita, kontennya isinya apa, narasumbernya siapa, kemudian nanti alurnya bagaimana, rundownnya seperti apa, dan termasuk kita mengkomunikasikan supaya tayangan itu bisa berjalan dengan baik dengan supporting lainnya. Misal sama editor yang nanti ngedit gambarnya, bikin flyernya, bikin promo video, terus kemudian kita berkoordinasi juga dengan apa istilahnya, master control, kapan kita out, kita punya durasi berapa lama, kita iklannya ada berapa banyak, terus kita berkoordinasi dengan program director yang koordinir acara, yang ngelit acara itu dari awal sampai akhir. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan kameramen, kita minta gambarnya yang kayak gini, terus nanti koordinasi, ya itulah dia lebih ke koordinator ya, mengkoordinir semuanya supaya kita program itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau kita istilahnya masih presenter kan kita hanya sekedar presenting aja, tapi kalau produser itu dia yang mengkoordinir semuanya, dan itu proses ya, itu tingkatan jabatan di sebuah media, perusahaan media. Jadi yang mesti ngerti manage itu semuanya lah, kira-kira kayak gitulah. Tergesa-gesa jadinya ya Kak Brigita ya. Ini ada pertanyaan dari Kinkin. Selamat siang, saya ingin bertanya bagaimana mengatasi mata yang berkedip atau mukanya ngoh saat menjadi host. Saat saya memberikan materi dari narasumber, kerap kali saya melihat muka saya nyengoh dan kurang bagus untuk dilihat. Itu yang satu. Nanti Kak Brigita jawab, kemudian ada yang kedua lagi. Jadi gini, saya pun dulu di awal-awal juga cengok. Jadi nggak usah khawatir, itu jam terbang aja. Mengontrol muka itu adalah bicara jam terbang. Makanya self esteem itu
harus dibangun. Kita itu suka kedip-kedip gini itu kan karena kita nggak pede. Antara nggak kelihatan teleprompternya sama kita nggak pede, teman-teman. Makanya saya bilang yang pertama dan terutama tadi dalam presentasi saya itu tingkatkan self esteem-nya. Kalau kita sudah yakin kita cantik, kita oke, kita keren, nggak bakal lagi kita kedip-kedip, tapi kita akan yakin munculnya di TV. Kita akan bagus di layar. Tapi kalau kita dalam hati sudah tidak yakin, akhirnya dia mengirim pesan ke otak bahwa kita nggak yakin, dan setelah itu akhirnya muncullah gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa kita nggak pede. Mulai dari kedip-kedip, mulai dari kalau kita pegang pulpen itu gini. Terus kalau kakinya kelihatan, kakinya udah mulai goyang-goyang. Kakinya udah mulai gerak terus. Dan kalau kita duduk, kita udah mulai gini-gini. Nggak tenang. Ketidaktenangan itulah yang menunjukkan bahwa kita tidak pede. Ya teman-teman ya, sekali lagi karena kita di TV, kita kelihatan semuanya. Beda sama kalau misalnya kita cuman live suara, live voice, itu beda, jadi nggak kelihatan kan. Kalau kayak penyiar radio gitu kan kita nggak kelihatan, yang penting suara kita tetap bagus, suara kita tetap oke, dan emosinya bisa nyampe, informasinya bisa sampai. Tapi kalau kita di TV itu kan kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, makanya sering-sering di layar. Saya dulu gitu, sering-sering di layar, sering-sering meyakinkan diri saya bahwa saya ini oke, saya ini keren, saya ini cantik, saya bisa. Nah itu nanti akan mengurangi sedikit demi sedikit. Dan isilah otaknya, bergaulah dengan banyak orang. Karena muka cengoh itu muncul karena kita mulai tidak percaya diri. Ini mulai tidak percaya diri. Yang menyelamatkan teman-teman. Ya, Indonesia Timur kasihan sekali nih, cengoh ini apa? Cengoh itu lol, jadi mukanya gini. Nih, ini muka cengoh nih. Ini muka cengoh teman-teman. Nah, itu untuk menghindari itu makanya kita mesti yakin dulu. Kita isi kemampuan kita banyak belajar, kita banyak bergaul. Nah, ketika kita sudah mulai biasa dengan narasumbernya, maka akan biasa juga. Gitu kira-kira. Keren banget. Terus pertanyaan selanjutnya apa, Kak? Ya, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk di luar komunikasi atau yang berhubungan dengan itu memiliki sertifikasi tertentu di bidang public speaking? Apakah ada rekomendasi les atau semacamnya? Iya, karena apapun profesi kita saat ini butuh sertifikasi dan akreditasi ya, Kak Mano ya. Silakan Kak Mano. Iya, memang ada teman-teman sertifikasinya. Kalau kita kayak di jurnalis itu, kita ada jurnalis junior, madya, dan senior ya. Termasuk juga di wartawan itu ada wartawan pemula, wartawan madya, dan wartawan senior. Ada memang kelas-kelasnya sertifikasi, dan lembaga-lembaga penyelenggaranya itu kalau wartawan itu ada PWI, kalau TV itu ada IJTI, dan kalau pro presenter sampai saat ini belum ada ya untuk sertifikasi presenter. Tapi kalau untuk yang public speaking banyak lah sekarang. Ya, iya ada Perhumas juga. Perhumas juga banyak ya, untuk jadi PR juga ada akreditasi dan sertifikasinya. Iya, nah itu Perhumas itu tempat Mbak Emi, mungkin nanti bisa diinfo lebih lanjut ya Kak Emi ya, supaya teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut lagi. Banyak kok sekarang lembaga-lembaga yang menggelar sertifikasi itu sendiri. Tapi sekali lagi banyak berlatih lah teman-teman. Walaupun belum tersertifikasi, tapi kalau sudah bagus nanti lebih gampang. Yang penting disiapin dulu dirinya. Jangan terus hanya menyiapkan sertifikasi, tapi karena jam terbangnya tidak bagus, walaupun sudah tersertifikat, tapi performanya jelek, nggak laku juga, nggak dicari orang juga untuk kerja off air. Bener nggak? Gitu kira-kira. Satu pertanyaan lagi. Ada teman-teman yang mau bertanya langsung ini? Oh, boleh. Ayo, silakan. Siapa yang mau buka mic dan bertanya langsung, silakan. Masih ada 5 menit. Ini ada yang tanya, baca intonasi adlibs di radio. Itu kayak yang soft news, iya, mesti ceria ya, tergantung produknya apa. Kalau intonasi adlibs di radio ya, Mas Franciscus, tergantung naskahnya. Tapi mesti cheerful sih, karena kan kita mendorong orang supaya belanja, supaya beli. Kalau ada pertanyaan dari Veronica B, Kak. Ingin melakukan suatu presentasi, tapi suara orangnya itu nadanya tinggi. Ya itu sayangku, berlatihlah teknik vokal. Jadi yang paling gampang basic humming
humming dengan tone diturunin terus. Jadi biasanya kalau kita humming itu kan makin tinggi ya. Jadi kalau kita pengen range vokal kita makin tinggi ya, makin tinggi. Makin tinggi. Tapi kalau kita pengen tone-nya rendah ya diturunin. Jadi diturunin. Kemudian ketika sudah turun suaranya dibuka, maka akan terbiasa. Maka itu dibiasain, nggak bisa langsung, nggak pinter. Ibarat kata pita suaranya dan telinganya belum pinter, belum peka. Nah ini mesti dilatih setiap hari. Humming tapi hummingnya diturunin terus. Segini, selamat pagi pemirsa, apa kabar pemirsa. Nah kira-kira kayak gitu nih Mbak Veronica. Dilatih dengan teknik humming ya. Setiap hari supaya pita suaranya pinter dan telinganya peka. Jadi pas memilih tone, karena nggak bisa langsung. Sekali lagi, apa yang teman-teman dapat instan, itu maka akan cepat berubah, maka akan cepat hilang. Tapi kalau teman-teman mau berproses, maka hasilnya akan baik. Dan akan lebih long lasting. Ini yang saya bilang. Hidup ini adalah belajar yang terus-menerus. Ketika teman-teman berhenti belajar, maka menurut saya teman-teman sudah berhenti hidup. Nah, bener nggak Mbak Emi? Belajar itu bukan cuma belajar di sekolah, tapi belajar misalnya mengetahui karakter narasumber kita, belajar menangkap pesan dari orang yang kita ajak ngomong, itu belajar terus. Belajar memahami gestur orang. Semakin tinggi kemampuan orang untuk bisa mengontrol gestur, maka semakin kita nggak ngerti orang ini maksudnya kemana. Nah, itu dengan belajar setiap hari. Gitu. Jadi nggak hanya selesai di program sertifikasi, enggak, tapi itu tiap hari harus kita pelajari dan kita pahami. Kayak gitu teman-teman. Kak Brigita, kalau boleh bertanya flashback ini dari 15 tahun yang lalu bersiaran dengan sekarang, Kak Brigita ngerasa banget bedanya enggak? Oh beda banget, teman-teman nggak usah khawatir ya, saya juga pernah kelihatan bego. Saya juga pernah nge-freeze di depan kamera sampai 3 menit. 3 menit itu lama banget dan saya cuman begini. Karena saya lupa naskahnya dan nggak ada teleprompter karena siarannya dari pasar apa ya waktu itu ya di daerah Lumpur Lapindo itu. Dan saya cuman gini dong. Saya lupa saya harus ngomong apa. Dan itu adalah pengalaman terbodoh sepanjang hidup saya dan ada teman saya yang nonton dan saya di WhatsApp, kamu kenapa? Iya gue lupa, gue disuruh ngapalin naskah. Sekali lagi kalau news presenting itu kan cuman baca naskah dan gue lupa dan ada teleprompter. Makanya dari situ saya harus belajar supaya saya nggak bego. Cukup sekali pengalaman kebegoan saya, untung nggak banyak yang nonton dan untung itu di JTV. Bisa dibayangin nggak kalau itu ternyata di TV nasional ditonton semua orang, kecacatan hidupku sepanjang usia langsung distempel presenter TV One bego Brigita Manohara. Aduh. Untung waktu itu masih TV lokal dan nggak banyak yang nonton. Jadi nggak usah khawatir, saya pernah kok ngalamin itu. Dan itu dari situ saya belajar. Maka saya bilang belajar itu nggak berhenti. Karena kita pengen lebih, ya harus banyak belajar. Nggak bisa cuman mimpi doang. Kalau mimpi doang ya di kasur aja. Gitu Kak Emi. Terima kasih Kak Brigita. Ternyata menjadi pelajaran yang paling penting banget buat kita ya. Jadi apapun profesi kita, belajar itu wajib banget. Kak Brigita ini udah cantik, presenter TV nasional, udah. Tapi masih jomblo. Hanya 3, sekarang baru nyelesain dokter, ya tapi masih jomblo. Senang banget selalu terkoneksi dengan Kak Brigita Manohara. Mudah-mudahan 2 jam ini menjadi awal kita untuk belajar dan bekerja lebih baik lagi. Kak Brigita yang sudah sempurna banget aja masih terus belajar, apalagi kita gitu ya.